Mama maksudnya apa sih? Nggak bisa baca ya. Nih suratnya kamu harus cerai sama kakakku. Ayah, aku nggak mau ayah cerai sama mama. Tian-Tian, ayah nggak akan cerai sama mama. Mama ini kan lagi merayakan hari raya. Mama mau ngapain sih? Ngapain? Nikah sama suami. Kamu ngapain aja yang benar? Selama ini meski nggak bisa kasih kalian hidup mewah. Tapi setidaknya Yushuan dan Tian-Tian nggak pernah kekurangan makan minum. Mama percayalah masa depan pasti lebih baik. Omong kosong. Sulin, aku kasih tahu sekarang Sang Wenhua lagi ngejar kakakku. Pas mereka nikah baru deh namanya hidup enak mas. Apa? Udah jangan banyak omong, cepat tanda tangan ini. Nanti kamu nggak ada hubungan sama keluarga kita lagi. Sayang. Ini maksud kamu ya? Suamiku jangan dengerin mama sama adikku. Gimana sih ngomong sama mamamu? Mama udah jangan ngomong lagi. Aku nggak akan cerai sama Sulin. Aku juga nggak mau nikah sama Zhang Wenhua. Aku nikah sama Sulin bukan sama uang. Ada uang jadi orang penting. Aku nggak mau jadi orang penting. Kamu ini anak bandel, otaknya udah kemakan keledai ya. Dulu aku nggak seharusnya kasih kamu nikah sama orang nggak berguna ini. Benar. Lihat deh kakakmu nikah sama Liu Yang. Dia itu orang yang sangat berbakat, sekarang dia bekerja di perusahaan Wanlong Group cabang Yangcheng. Makan malam reuni festival musim gugur hari ini adalah kakak ipar yang memesan meja. Sulin masih muda, bisa pelan-pelan. Berapa tahun masa mudamu bisa menemaninya pelan-pelan? Kalau sudah tua baru menikah lagi nggak ada yang mau. Kalau begitu aku nggak menikah lagi. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Sudah hari raya begini jangan banyak bicara. Ayo cepat-cepat naik taksi ke hotel itu, keluarga Yuting. Sudah menunggu kita, ayo pergi, jangan dengarkan dia. Wah, ini kan BMW X7 versi 6 tempat duduk. Wah, Bibi Yushuan Lan, Om Wang. Mau kemana aku antar? kami mau naik taksi. Kak Wenhua, mobil ini punya kamu. Betul. Mobil baru cuma sekitar 1 juta. Nggak ada harganya. Ayo naik Yushuan. Jok depan ini belum pernah diduduki cewek lain. Khusus buat kamu. Mobil 1 juta lebih ini aku belum pernah naik. Aku juga Kak Wenhua. Aku foto-foto dulu, mau pamer-pamer. Ini mobil 6 tempat duduk, kita ada 5 orang dewasa dan 1 anak. Kalau suamiku duduk di mana? Aduh, aku lupa. Kenapa aku bisa lupa sama dia? Bukannya Sulin udah kerja 2 tahun. Kenapa nggak beli mobil? Belinya apa dia? Dia cuma pekerja biasa, ban mobil aja, nggak mampu beli, kasihan. Mobilku memang sudah penuh, nggak muat lagi. Ah, dia memang nggak berguna, cuma bikin ribut. Sudah, bagaimana kalau aku naik taksi? Kalian naik mobil Wenhua saja. Mana ada orang tua naik taksi, anak muda naik mobil. Hai, tahu bagaimana kalau kamu naik taksi aku? Kenapa aku yang naik taksi? Aku baru sekali ini dapat kesempatan naik mobil mewah 1 juta, kenapa harus kasih ke Sulin yang nggak berguna? Kalau begitu begini saja Sulin. Kalau kamu nggak punya uang, aku yang bayar kamu naik taksi saja. Ayo. Aduh, maaf ya. Nggak kena, kamu nggak marah kan? Wenhua ini memang dermawan. Ambil uang ini dan naik taksi saja. Sudahlah Bu, kalian naik taksi saja. Kami bertiga naik taksi. Yushuan. Apa yang terjadi? Yushuan, aku ada sesuatu untuk dibicarakan, kamu duduk di depan saja. Apa itu? Hari ini, ada pesta penyambutan putra mahkota Wanlong. Aku pikir akan membawamu. Kebetulan putra mahkota, kita membuka mulutnya. Mungkin bisa menempatkanmu di grup Wanlong. Pada posisi yang bagus. Ini kesempatan bagus, kamu harus memanfaatkannya dengan baik. Menurut yang aku tahu, pesta penyambutan putra mahkota Wanlong sudah dibatalkan. Kamu siapa sih? Bisa senaknya membicarakan grup Wanlong. Ayahku adalah penanggung jawab.
pesta penyambutan grup Wanlong ini. Aku lebih tahu dibatalkan atau tidak. Kamu mungkin tidak lebih tahu dariku. Kalau tidak percaya telepon saja ayahmu dan tanya pasti tahu. Sulin, kamu diam saja. Kamu tahu apa sih senaknya bicara? Aduh Sulin, jangan ngawur. Yushuan, aku benar-benar tidak ngawur. Pesta penyambutan ini benar-benar aku yang membatalkannya. Yushuan, kamu ini. Suamimu ini lucu juga ya. Sulin bisa tidak jangan ngawur. Aku mohon. Yushuan, aku benar-benar tidak ngawur. Pesta penyambutan ini benar-benar aku yang membatalkannya. Kamu kerja di luar sampai jadi bodoh ya? Ia tadi bilang diri sendiri siapa? Putra mahkota Wanlong sekarang bilang, pesta penyambutan kamu yang membatalkan. Berani sekali bohong. Aku yang membatalkan atau bukan, suruh dia telepon saja. Pasti tahu. Sulin, kamu belum selesai ya. Wenhua, tidak usah pedulikan dia. Tidak apa Talon. Hari ini dia berani bicara seperti ini. Aku justru harus menelepon. Aku akan di depan semua orang. Membuka kedoknya. Aku lihat dia masih berani bicara sembarangan. Sulin, aku rasa kamu memang sakit jiwa. Kamu siapa sih? Bisa seenaknya membuat rumor. Aku ini putra mahkota Wanlong. Acara penyambutan ini aku yang batalkan sendiri. Hari ini kan hari berkumpul keluarga. Menyuruh semua orang datang menyambutku tapi tidak menemani keluarga. Aku benar-benar tidak tega. Aku juga bisa menemani Yushuan, menemani kalian berdua. Jadi acara penyambutan ini kubatalkan. Dia mengarang seperti benar-benar terjadi, kamu dengar tidak? Ini memang fakta. Kurasa kamu ini menderita delusi ya? Aku. Sulin, jangan ngomong sembarangan. Aku mohon ya. Baiklah, kita lihat saja nanti. Sudah tersambung. Aku ingin lihat kamu masih bisa bilang apa. Halo ayah. Malam ini aku mau bawa teman wanita, boleh tidak? Nah, aku baru dapat kabar dari Pak Kuo. Acara penyambutan putra mahkota. Apa? Tidak mungkin acara penyambutan dibatalkan. Sulin, acara penyambutan ini. Benar kamu yang batalkan? Iya ayah. Sulin, kamu benar-benar putra mahkota Wanlong. Apakah aku putra mahkota Wanlong atau orang biasa? Aku tetap suamimu yang paling mencintaimu, dan juga ayahnya Tian-Tian. Aku tahu ayahku yang paling hebat. Apakah kamu benar-benar putra mahkota Wanlong? Oh, aku tahu dia bukan siapa-siapa. Apa yang sebenarnya terjadi? Wenhua, kamu tidak tahu. Hari ini, kita sampai di stasiun bersama. Oh ya, hari ini kita menjemput Sulin. Kebetulan bertemu. Pak Kuo dari cabang Yangcheng. Menjemput putra mahkota Sulin ini. Pasti menguping. Pembicaraan putra mahkota dengan Pak Kuo. Bilang mau membatalkan acara penyambutan. Oh, ternyata dia menguping. Pembicaraan putra mahkota dengan Pak Kuo. Lari ke sini. Dasar kurang ajar. Sulin, aku tidak tahu harus bilang apa nanti ya. Kayaknya ngomong besar buat gengsi kayak gitu mending jangan deh. Pak, aku. Mending jangan keluar lagi. Sulin, aku kecewa banget sama kamu. Sayang, kamu juga nggak percaya sama aku ya? Ini masalah percaya atau nggak percaya. Aku udah tahu kondisi keluarga kamu. Gimana mungkin kamu anaknya si bos Wanlong? Aku bodoh banget percaya sama omongan kamu. Nak, aku kasih tahu dia itu cuma anak kecil yang suka ngomong besar. Kamu mending cepetan cerai aja sama dia. Kamu masih nunggu apa lagi sih? Udah deh Bu Zhang Wenhua, kamu cepetan pergi aja. Kita bertiga naik taksi aja. Yushuan. Dasar anak bandel. Kalau begitu Tante Lan, Om Wang, aku antar kalian dulu ya. Oke, nanti ketemu lagi ya. Aku mau ngobrol serius sama si anak ini. Untuk kakak Wenhua ke depannya, aku bakal selalu berada di pihak kamu, jadi ke depannya mohon bantuannya. Tante Lan sama adik Haitao. Bantu apa sih? Aku suka sama kamu sejak pertama lihat. Ayo naik mobil. Gimana kalau kita janji pakai kelingking, lihat kelingking? Wah, Oke. dua ini. Xiaoru, bukannya kamu mau jemput anaknya bos Wanlong? Kenapa malah nelpon aku? Bak, anak bos kita perhatian sama bawahan. Kita dibolehin pulang temenin keluarga pas lebaran, jadi acara sambutannya dibatalin. Jadi aku ada waktu luang. Wah, anak bos kalian baik juga ya. Tentu dong Bak, kalau kamu ketemu dia pasti langsung jatuh cinta. Anak bos kita muda kayak ganteng. Baik hati lagi perhatian. Kayak pangeran impian aku. Sayangnya dia udah nikah. Siapa tahu hubungan mereka nggak harmonis. Kamu cantik banget, mungkin masih ada kesempatan. Bener juga Mbak, gimana kalau kamu
Lepas suami kamu yang gak berguna itu, kita berdua barengan ngejar anak bos kita. Ah, jangan bercanda, aku cuma bercanda kok. Kamu malah serius. Mbak, suami kamu udah pulang ya? Kapan kau membawaku menemuinya? Aku sudah 2 tahun sejak aku belajar di luar negeri. Kakak ipar kecil yang lucu. Kakak iparmu ada di sampingku. Aku akan menunjukkan padamu. Dia ada di sampingmu. Lalu apa yang saya katakan tadi tidak semua yang dia dengar. Ini memalukan juga. Kau minta maaf padanya. Hei, gadis ini. Lihatlah Zhang Wenhua, betapa bagusnya mobil itu duduk berbeda. Bukankah itu? Ibu dan ayah, hai, tahu kalian datang. Deh, hau hau. Hei, halo. Kakek dan nenek. Hei cucuku yang baik. Ayah, ini adalah maotai yang dibeli Liu Yang untukmu. Oh, anggur yang bagus. Tahu Anda suka. Ibyo, Anggur vintage. Liu Yang tahu kau suka minum teh. Jubah merah terbaik. Bagus-bagus. Ini membuat Anda menghabiskan biaya lagi. Ayah, kau akan melihat ini. Atau menantu tetua saya yang paling berbakti. Seharusnya. Ibu mendengar Sulin kembali. Kemana orang lain pergi? Jangan menyebutkan dia. Apa yang salah dengan ibu? Dia bekerja di luar selama 2 tahun. Aku membiarkan dia menceraikan Yushan. Dia masih tidak mau. Ini cukup normal katamu sesuai dengan kondisi Sulin. Jika kau bercerai dengan Yushuan, bukankah itu akan memukul bujangan seumur hidup? Itu bukan? Jika Yushuan memukul Sulin, kita harus mengikuti Zhang Wenhua. Ya, kakak, kau tahu. Hari ini kita datang dengan mobil Wenhua. Beli baru BMW X7. Lebih dari 1 juta. Sangat keren. Zhang Wenhua meninggalkan co-driver untuknya. Dia harus naik taksi dengan Sulin. Dia tidak punya hati. Coba bicara sedikit lebih pelan, aku dengar. Zhang Wenhua itu putra dari General Manager Grup Wanlong. Ia bahkan pernah belajar di luar negeri, siapa tahu. Nanti ia bisa masuk ke kantor pusat Grup Wanlong dan menjadi eksekutif tinggi. Betul juga kalau dia tertarik pada Yushuan. Kita harus segera bertindak. Benar sekali. Tapi apa gunanya kita terburu-buru? Gadis keras kepala itu tetap ngotot tidak mau bercerai, apa katamu? Sudahlah ini, hari raya besar, kurangi omonganmu. Menurutku pemuda Sulin ini tidak buruk, jalani saja hidup dengan baik. Bukankah itu cukup? Cukup bagaimana? Pernikahan mereka pasti akan berakhir dengan perceraian. Ayah, ibu, apakah kita masih harus menunggu? Adik dan iparnya? Lebih baik tunggu sebentar lagi. Lagi pula ini adalah jamuan keluarga. Juga pesta reuni kan? Betul juga. Apa yang kalian lakukan? Aku lapar, nenek. Aku lapar. Lihat anak ini. Lebih baik kita mulai makan, jangan sampai cucu kesayanganku kelaparan. Makanlah sayang, cepat makan. Betul, kalau kita terus menunggu masakan akan dingin. Begini saja, nanti kita sisakan sedikit untuk kakak kedua. Dan Tian-Tian, kita mulai makan dulu ya. Makanlah. Om baik, tante baik. Kakak si Hao baik. Tian-Tian. Paman Xiao datang. Xiao, bagaimana bisa kau panggil paman Xiao? Meskipun itu benar. Jangan ucapkan di depan orang seperti itu. Ah, Kakak-kakak ipar, maaf ya, kami terjebak macet di jalan. Jadi kami terlambat. Yushuan, ayo cepat kemari dan duduk. duduklah. Masih bengong apa? Setiap hari seperti orang bodoh. Haruskah orang lain mengundangmu? Bu, bisakah kau berhenti mencari-cari kesalahan? Sulin, Aku mana mencari-cari kesalahannya. Dia sendiri yang tidak menyenangkan. Lihat festival pertengahan musim gugur ini, kakak iparmu membelikan ayahmu maotai. Dan untukku ia membelikan teh da Hong Pao berkualitas tinggi. Sungguh baik hati. Ini yang harus dilakukan oleh menantu. Kamu lihat lagi Sulin di hari raya besar ini. Dia hanya datang dengan mulutnya saja. Apakah aku harus memberikan wajah ramah padanya? Nenek ayah tidak datang dengan tangan kosong. Dia sudah menyiapkan hadiah untuk nenek dan kakek. Wah, sepertinya adik ipar kita ini bekerja di luar benar-benar menghasilkan uang ya. Tapi kamu jangan beli barang 10-20 ribu untuk menipu ibu. Ini kan hari raya. Benar kalau benar seperti itu. Jangan dikeluarkan biar ibu tidak melihatnya. Dan marah lagi. Hadiahku. Jauh lebih mahal daripada hadiah kakak ipar. Sungguh mahal. Sulin jangan ngomong sembarangan. Yushuan, aku serius. Sulin, kamu benar-benar berani ngomong. Kamu tahu Liu yang menyiapkan anggur dan teh untuk orang tua. Berapa uang yang dihabiskan? Totalnya 5-6 ribu. Jangan bilang 5-6 ribu.
Kalau kamu habiskan 2.000 saja, aku bilang kamu berbakti. 2.000. Kalau dia habiskan 200.000, aku sudah bersyukur. MA hadiahku. Lebih dari 2 juta. Hahaha, berani sekali kamu. Sulin ini apa-apaan? Ayah, ini yang aku siapkan khusus untukmu. Gambar musim semi dan musim gugur Tang Bohu, lihatlah. Tang Bohu ya. MA kan suka perhiasan. Ini yang aku pesan. Kalung batu giok kaisar, lihatlah. Semoga kalian suka. Ayah ibu kalian pikir Sulin membeli ini untuk kalian, benar ya? Kalung batu giok kaisar. Setidaknya jutaan lukisan asli Tang Bohu ini. Jutaan juga dia. Seorang pekerja bekerja di luar. Hanya bekerja ya. Bisa menghasilkan berapa? Jual darah, jual ginjal pun tidak cukup. Benar Sulin. Kamu tidak mau mengeluarkan uang untuk orang tua tidak perlu di pasar antik. Sengaja membeli barang palsu untuk diberikan pada orang tua kan? Uang sedikit hasil besar. Ratusan ribu bisa tampak seperti puluhan juta ya. Barang seni juga bentuk perhatian. Barusan aku lihat manik-manik ini lumayan bagus. Ternyata ini palsu ya Bu. Jangan karena kalung ini cantik terus kamu ingin memakainya keluar. Barang tiruan seperti ini biasanya dicat dengan bahan kimia. Kalau dipakai lama-lama bisa bikin penyakit kulit. Aku bilang Sulin, kamu nggak punya uang untuk menghormati kami ya sudah. Kamu malah bawa barang-barang jelek ini untuk merugikan kami. Lukisan ini dan kalung manik hijau ibu. Semuanya asli. Kamu bilang asli-asli barang puluhan juta. Kamu pantas nggak sih, sudah berapa kali kamu bohong? Bu, aku benar-benar nggak bohong. Kamu bilang kamu adalah putra mahkota Wanlong. Sekarang beli barang puluhan juta untuk menipu kami. Masih bilang nggak bohong, kamu memang hebat ya. Sulin. Setidaknya jadi orang harus jujur. Setiap hari ngomong besar cuma bikin orang semakin meremehkan. Masih berani bilang putra mahkota Wanlong, kamu lihat. Kalau kata-katamu ini didengar orang, kamu bisa bikin keluarga kita hancur. Apa yang aku katakan semuanya benar. Hadiah yang aku berikan juga semuanya asli. Asli apa sih? Manik-manik jelek ini cepat buang. Lukisan jelek ini bayar aku pakai untuk mengganjel kaki meja. Kebetulan kursi ini agak goyah, beli barang apa sih? Xiao Hao, barang ini ada bahan kimianya, lama-lama pegang bahaya. Dengar kata ibu. Aku mau pegang buat main kelereng. Xiao Hao, kamu jangan sembarangan main. Setiap manik di sini, paling tidak harganya 200.000. Ini hadiah untuk nenekmu kalau kamu sampai jatuhin 1-2. Nggak baik. Aku mau main kelereng. Sulin, kamu gila ya. Keterusan bohong. Yushuan, kamu cepat atur suamimu. Satu manik paling tidak 200.000. Dia kok bisa ngomong besar begitu? Ayahku nggak bohong. Manik-manik jelek puluhan ribu, kamu bilang jutaan. Lucu ya. Sulin, jangan bercanda dong. Sayang, aku benar-benar nggak bercanda. Aku rasa orang ini sengaja mau bikin kita jengkel. Xiao Hao, sini nenek akan membukanya untukmu. Mau main beberapa biji kelereng? MA jangan. Main sepuasnya ya. Ini punya ayahku, jangan ambil. Kasih ke aku. Sulin, si pelit tante aku bakal nendang kamu. Cariin tante aku suami baru. Itu punya ayahku. Anakku pintar sekali main yang baik dengan adik ya. Adik kecil, boleh aku lihat kelerengmu? Ini untukmu. Jade Kaisar ini kayaknya yang aku siapkan untuk pangeran. Kalung Jade Kaisar ini bagaimana? Ambil dulu kelerengnya, nanti tanya ke pangeran. Adik kecil, kelerengmu cantik sekali. Aku suka, boleh jual ke aku. Aku bayar 10.000 per biji. 10.000 per biji. Serius? Iya. Kakak si Hao. Ayah bilang kelereng ini mahal. Dia kayaknya bohong sama kita. Pergi sana, jangan ikut campur, aku masih punya banyak. Kamu mau semua? Mau berapapun aku beli.
Aku punya 30 biji semuanya untukmu. Ini 300.000 kelerengmu, aku beli semua. Wah, 300.000. Haha, aku dapat uang banyak. Xiaohao, kenapa kamu lepas baju? Nanti kedinginan gimana? Aku pakai baju buat naruh uang. Naruh uang apa? Om, aku bilang bener. Kelereng itu mahal. 1 biji 10.000 ada seorang tante. Bayar banyak sekali. Beli semua kelereng itu. Omong kosong, Sulin, lihat ini. Karena kamu Xiaohao jadi belajar bohong. Aku nggak bohong, lihat ini. Banyak uang kok bisa segini? Serius ini gimana sih? Uang ini dari mana? Om, tadi aku udah bilang ada tante. Bayar 10.000 per biji buat 30 kelereng itu. Sudah habis dibeli semua. 1 juta per biji semuanya sudah dibeli. Sulin, kalung mutiara tadi. Sudah kubilang dari dulu. Kalung giok itu asli. Setiap biji giok kaisar hijau di sana, harganya lebih dari 200.000. Kalau begitu seluruh kalung itu harganya jutaan. Dijual Xiaohao 30.000. Wanita yang membeli 30 biji mutiara itu, lebih tahu barang dari kalian. Dia habiskan 30.000 untuk membeli mutiara yang harganya jutaan. Sudah kubilang dari dulu. Ayahku tidak berbohong. Aduh, kalung mutiaraku yang berharga. Aku lihat mutiara itu langsung tahu itu barang bagus. Kalian malah bilang itu palsu. Bilang ada bahan kimia atau apa. Aduh, jutaan rupiahku aku. Aku juga tidak tahu salah Xiaohao. Kamu anak nakal baik-baik. Mau main apa kelereng? Aku biarkan kamu main. Yuting kenapa memukul Xiaohao? Dia masih anak-anak, apa dia tahu nilai? Mama kenapa memukulku? Mutiara itu nenek yang tidak mau. Ini bukan salah Xiaohao, salah Sulin. Siapa tahu mutiaranya itu bernilai jutaan, dan yang itu bernilai puluhan juta. Lukisanku. Cepat-cepat, ya ampun. Lukisan ini tidak boleh rusak. Ini karya asli Tang Bohu. Hancur semua ini, tidak ada harganya lagi. Mama. Lukisan bernilai puluhan juta kamu jadikan alas kaki kursi. Aku juga tidak tahu, aku juga tidak mengerti. Salah dia. Hadiah yang begitu berharga, dia cuma mau mempermalukan kita. Dia sengaja menyebalkan kita. Ya, salah Sulin, dia sangat jahat. Salah aku. Apa aku tidak menjelaskan dengan jelas? Kalian sendiri yang tidak percaya. Mama tadi Sulin sudah berulang kali mengingatkan. Bagaimana bisa kalian malah menyalahkannya? Siapa lagi yang harus disalahkan kalau bukan dia? Kalau dia bukan orang yang selalu gagal, kenapa kita harus meragukan keaslian hadiah-hadiah ini? Benar kamu bilang dia cuma karyawan biasa. Mana mungkin dia bisa beli barang mahal seperti ini, benar kan? Benar, mungkin dia sengaja melakukan ini karena tahu kita tidak percaya. Jadi dia sengaja bikin kita jengkel. Sulin, kamu benar-benar menjijikkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku memberikan hadiah asli. Masa aku yang salah? Tidak, ini tidak benar. Apa yang tidak benar? Kalian pikir-pikir jika kalung giok kaisar hijau ini, dan lukisan Tang Bohu ini asli, harganya pasti mencapai puluhan juta. Dari mana Sulin dapat uang sebanyak itu? Kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Sulin, sebenarnya apa yang terjadi dengan hadiah-hadiah ini? Yushuan, baik itu kalung giok maupun lukisan Tang Bohu ini semua adalah hadiah yang aku siapkan untuk orang tua. Omong kosong, bahkan jika kamu dijual sekalipun, harganya tidak akan semahal ini Sulin. Barang-barangmu ini, apakah hasil curian? Benar, pasti begitu. Kalau tidak, mana mungkin dia punya barang mahal seperti ini. Si gagal ini memberikan barang curian kepada kita. Berarti kita jadi terlibat juga. Dia mencuri barang senilai puluhan juta. Jika kita terlibat, maka kita bisa dipenjara selama puluhan tahun. Ibu, ada yang lebih menakutkan lagi. Kamu pikir-pikir kalung giok ini dijual murah. Lukisan asli Tang Bohu juga rusak. Jika pemiliknya tahu, pasti kita harus mengganti kerugian puluhan juta. Setelah kita keluar dari penjara,
Kita harus kerja seumur hidup untuk melunasi utang. Sangat menyedihkan. Tidak mau. Aku tidak mau dipenjara, aku tidak mau kerja seumur hidup untuk bayar utang. Kamu benar-benar terkutuk, kamu sengaja ingin menghancurkan kita. Aku sudah bilang jangan dekat-dekat dengan anak yatim piatu ini. Dia akan membawa sial kepada orang di sekitarnya. Sulin, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Sekarang kita harus bagaimana? Yushuan, kamu juga berpikir. Semua ini hasil curianku. Bukan begitu, mana mungkin ada hadiah yang sangat berharga seperti ini. Apakah di hatimu? Aku selalu begitu buruk. Kalau kamu yang dulu, aku pasti tidak percaya. Tapi sekarang kamu berubah banyak, membuatku merasa asing. Tapi kalau aku bilang hadiah-hadiah ini, semuanya aku persiapkan dengan hati-hati. Bukan hasil curian, kamu percaya padaku. Ini bukan masalah percaya atau tidak. Kamu cuma pekerja, mana mungkin bisa mengeluarkan hadiah yang sangat berharga seperti ini. Kalau aku bilang, aku ini adalah putra mahkota Wanlong. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku ini putra mahkota Wanlong. Hadiah-hadiah ini adalah dari grup Wanlong, manajer umum cabang Yangcheng Kuo Yanfang, khusus persiapkan untukku. Semua yang kamu bilang benar. Kapan aku pernah bohong padamu? Jangan-jangan dia benar putra mahkota Wanlong. Omong kosong Sulin. Sudah kayak gini masih ngeles ya? Kamu bisa bohongi Yushuan, tapi bisa bohongi aku. Sayang, si brengsek ini bohong lagi ya. Benar Sulin. Aku harus puji kamu. Si imut ini mentalnya bagus ya. Jaga mulutmu itu. Udah panik ya? Takut aku buka kedokmu ya? Apa yang terjadi, cepat bilang. Si brengsek ini bilang dia putra mahkota Wanlong. Omong kosong karena aku punya bukti. Membuktikan dia bohong. Bukti apa? Aku ini karyawan cabang Yangcheng. Dari grup Wanlong aku pernah lihat. Tanda tangan direktur utama kami. Namanya Gu Wanlong Marga Gu. Sedangkan Sulin Marga Su. Oh. Aku mengerti. Jadi putra mahkota Wanlong itu seharusnya Marga Gu. Benar Sulin. Sudah kayak gini masih ngeles ya? Sulin, kamu benar-benar mengecewakan aku. Ayah, Aku bicara yang sebenarnya. Kamu tidak percaya padaku. Aku juga sangat kecewa padamu. Sudah saatnya seperti ini. Masih saja ngomong kosong. Cepat akui saja. Setiap kata yang kuucapkan adalah benar. Hadiah-hadiah ini adalah dari Kuo Yanfang yang disiapkan untukku. Siapa yang bisa menjadi saksi? Wah, ramai sekali. Wenhua datang. Wenhua kakak, Zhang Gongzi. Angin apa yang membawa Anda kemari? Oh, aku Liu Yang. Adalah kakak ipar Yushuan. Juga karyawan cabang Yangcheng. Kakak ipar Liu Yang, wah aku pernah melihatmu. Nanti kita sering berkomunikasi. Wah, Anda ingat aku sungguh baik. Zhang Gongzi, Anda bilang bisa menjadi saksi. Bagaimana ceritanya? Aku bisa menjadi saksi kalung hijau kaisar itu. Dan lukisan Tang Bohu. Benar-benar adalah hadiah dari Kuo Yanfang Kuozong yang disiapkan untuk putra mahkota Wanlong. Karena saat menyiapkan hadiah, ayahku pernah membantu. Aku melihatnya langsung. Ternyata ini benar. Jadi Sulin benar-benar putra mahkota Wanlong. Aku bilang ini hanya ingin membuktikan. Dua hadiah ini memang dari Kuozong yang disiapkan untuk putra mahkota Wanlong. Tapi bukan berarti Sulin adalah putra mahkota Wanlong. Lalu apa maksudnya? Wenhua kakak, silakan duduk dan jelaskan. Putra mahkota Wanlong kami mengikuti ketua Guanlong. Berlatih di grup sekarang sudah bisa. Mengurus pesanan miliaran sendiri, benar-benar orang hebat. Mana mungkin Sulin si sampah ini bisa menandinginya? Tentu saja. Sulin dibandingkan putra mahkota, mungkin tidak ada apa-apanya. Kalau aku punya menantu seperti putra mahkota Wanlong, aku harus membakar dupa selama 8 kehidupan. Zhang Gongzi, Anda bilang Sulin bukan pangeran mahkota, tapi dia punya
Hadiah dari Kuozong untuk pangeran mahkota. Ini bagaimana bisa? Benar ini adalah kunci masalahnya. Kalau begitu, kenyataan hanya ada satu, yaitu Sulin mencuri. Hadiah yang Kuozong siapkan untuk pangeran mahkota kita. Apa? Hanya jawaban ini yang bisa menjelaskan semuanya. Benar? Sulin dan pangeran mahkota tiba di stasiun bersama. Dia punya kesempatan untuk mendekati pangeran mahkota dan mereka. Oh iya. Waktu itu Sulin juga membual. Katanya, dia membatalkan pertemuan dengan pangeran mahkota. Itu juga membuktikan bahwa saat itu, dia duduk sangat dekat dengan pangeran mahkota dan Kuozong. Jadi baru bisa mendengar percakapan pangeran mahkota dan Kuozong. Baru bisa mengambil kesempatan ini. Sulin kau ini berani sekali ya. Berani mencuri barang pangeran mahkota. Sulin kau tidak peduli nyawamu tapi jangan libatkan keluarga kami. Sekarang kami terlibat dengan pencuri castle seperti kau. Kalau sampai pangeran mahkota tahu, kita semua akan ikut sial ia. Liu Yang dan Haitao ini masih bekerja di grup Wanlong Liu Yang ini. Wakil manajer cabang Yang Cheng. Jangan sampai karena sampah ini mencuri. Diberhentikan. Iya. Kalau aku kehilangan pekerjaan karena kau, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja iya. Aku susah payah baru bisa magang di grup Wanlong. Aku tidak mau karena kau aku dipecat. Kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu. Sulin kau benar-benar pembawa sial. Keluarga kami akan hancur karena kau. Tidak boleh hal ini, kita harus pikirkan. Kita perlu memutuskan hubungan dengan Sulin. Hanya dengan tidak ada hubungan dengannya, kita bisa lepas dari masalah ini. Benar kan? Cerai Yushuan. Kamu cerai sama dia, suruh dia minggat dari rumah kita. MA, apa ada kesalahpahaman ya? Kita jelaskan sama Tuan Muda, pasti bisa selesai kok. Ah, buat apa jelasin lagi, sekarang permata hijau juga udah hilang. Lukisan Tang Bohu juga rusak, kamu jelasin, sekarang masih ada gunanya. Sekarang yang paling penting adalah pisahkan diri dari Sulin. Baru bisa selamatkan kita. Udah jangan ngomong lagi. Suruh dia minggat dari rumah kita, semakin jauh semakin baik. Kuozong, ada apa ya datang ke sini? Manajer Zhang, tolong bantu saya cek CCTV hotel. Cek siapa? 2 anak umur 10-an. Main kelereng di depan hotel. Tolong bantu saya cek CCTV. Lihat mereka tamu kamar nomor berapa. Di dalam kamar ada siapa lagi? Oke, tunggu sebentar ya. Kuozong, lihat ini. Waduh, ini beneran Tuan Muda. Saya kasih 300.000 buat ngibulin Tuan Muda. Permata hijau yang dipegang saudara. Saya buruan cari Tuan Muda buat jelasin. Saya kenal orang ini, Wang Jianjun. Katanya karyawan lama cabang Wanlong Yang Cheng. Udah puluhan tahun. Ada 2 anak perempuan yang cantik-cantik anak saya. Sama anak keduanya teman sekelas. Kebetulan banget. Acara keluarga mereka ini. Kayaknya kamarnya dipesan menantu pertama Liu Yang. 2 anak itu. Kemungkinan anaknya Wang Jianjun. Kamar nomor berapa, tolong kasih tahu saya. Suruh dia minggat, semakin jauh dari rumah kita semakin baik. Kalian gak bisa percaya saya sekali ini aja. Percaya apalagi mulut kamu dari pulang. Udah ada yang jujur sekali enggak? Ia bohong mulu, nggak cuma itu. Sekarang berani nyuri barang puluhan juta. Berani nyuri barangnya Tuan Muda lagi. Kamu nggak peduli nyawa kita ya? Kamu beneran mau bikin keluarga kita hancur semua ya? Cepetan minggat. Ayah. Yushuan, kamu juga merasa saya yang nyuri hadiah Kuozong buat Tuan Muda ya? Aku tidak tahu. Sulin, cepat pergi, tunggu kabar dari kami. Langsung ke kantor catatan sipil untuk bercerai dengan Yushuan. Mama. Baik. Kalian akan menyesal. Ayah, jangan pergi. Sulin. Halo ayah, ada apa nak? Kamu sekarang di ruangan keluarga Wang, hati-hati. Kuo Yanfang Kuozong sedang menuju ke sini. Wajahnya tidak terlihat baik-baik. Tahan Sulin, jangan biarkan dia pergi. Zhang Gongzi, ada apa ini? Ayahku baru saja meneleponku. Kuozong sedang menuju ke ruangan kita. Wajahnya sangat tidak baik. Pasti Kuozong tahu Sulin mencuri barang pangeran. Dia datang untuk menuntut pertanggungjawaban.
Sial, kenapa secepat ini sudah terbongkar? Kalau Kuozong melihat kita bersama Sulin, pasti tidak akan membiarkan kita. Sungguh sial. Bagaimana ini? Sang Gongzi, kamu ada saran bagus. Sebenarnya ada cara apa caranya? Wenhua ge, kamu harus selamatkan kita pelaku utama masalah ini. Dia, maka yang paling penting adalah kita harus memutus hubungan dengan dia. Tidak masalah, kami sudah lama tidak ingin mengakuinya. Setelah itu kita akan bercerai dengan Yushuan. Aku juga tidak mengakuimu sebagai kakak ipar baik. Pemutusan hubungan ini harus tegas. Lalu sebelum Kuozong datang, tangkap Sulin. Katakan dia pencuri. Lalu serahkan dia ke Kuozong ya. Dengan begitu kita dari rekan Sulin menjadi pahlawan yang menangkap pencuri. Setidaknya kita saksi yang membela kebenaran. Benar, hanya dengan cara ini kalian bisa benar-benar terbebas dari tanggung jawab. Ayo, tangkap pencuri ini. Jangan tangkap ayahku. Anak kecil, pergi sana. Sang Wenhua, jangan sentuh Tian-Tian. Apa yang kamu mau lakukan? Tentu saja menginterogasi pencuri, membersihkan nama keluarga Wang. Aku pencuri atau bukan? Tunggu Kuozong datang, tanya saja padanya. Kamu mimpi kamu masih ingin bertemu Kuozong. Setelah bertemu Kuozong, bagaimana keluarga Wang mengelak? Aku pikir itu tidak cukup untuk kita. Apakah ibu salah paham? Ada kesalahpahaman tentang Wenhua. Beri aku brengsek ini, jangan biarkan Kuo selalu bertemu. Ngomong-ngomong, kau selalu mengatakan hal-hal baik untuk kami. Mengatakan kami menangkap pencuri ini sebelumnya. Bagus untuk dibawa pergi. Sulin. Istri Tian-Tian. Jangan khawatir, ayah akan segera kembali. Jangan bermimpi cepat pergi. Dan ingat, kalian harus membunuh Sulin. Tidak ada hubungan. Kau tahu aku akan mencoba. Makan malam reuni yang bagus. Karena dia menjadi seperti ini. Ya, ini adalah hari yang sangat bahagia. Sekarang saya masih khawatir kehilangan pekerjaan saya. Masalah kehilangan pekerjaan. Salahkan Sulin sialan ini. Hei, jangan memarahi ayah. Tian-Tian, ayah ini sangat buruk. Aku akan menemukan ayah yang baik. Tidak, aku tidak ingin mengubah ayah. Apakah ibu salah paham? Sulin dia bukan. Kapan saja masih berbicara untuk sampah itu. Setelah saya memberitahu Anda bahwa hal ini telah berlalu, kau harus menceraikannya. Ibu. Jangan katakan apa-apa. Setelah beberapa saat Kuo selalu masuk. Katakan saja kita tidak ada hubungannya dengan Sulin. Tidak ada yang mendengar. Mengerti. Kuo kita masuk dan melihat apa yang harus dikatakan Pangeran Edward. Karena Pangeran Edward memberikan ratusan manik-manik hijau ini kepada anak-anak. Mungkin dia tidak memberitahu mereka nilai. Mungkin dia tidak mengungkapkan identitasnya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita masuk, Jangon terlalu tersat ketika Anda melihat Peluan. Identitas pangeran terungkap. Jual lagi. Akhirnya cari kesempatan untuk mengambil manik-manik hijau ini. Jelaskan saja pada pangeran. Ini kamar pribadi Pak Wang Jianjun. Ya, Kuo total. Anda adalah Wakil Kepala Departemen Logistik. Benar-benar Pak Kuo, ingatanmu sangat bagus itu. Pak Kuo, kamu datang hari ini. Apakah karena hadiah itu? Saya kebetulan lewat. Mendengar di grup Wanlong kami, ada karyawan lama yang bekerja selama 40 tahun. Mr. Wang Jianjun sedang makan di sini. Sengaja datang untuk mengunjungi dan menyatakan kepedulian kami terhadap karyawan lama. Ah, Pak Kuo tidak menyebut soal Sulin mencuri hadiah. Apakah karena Pangeran Zhang membantu membicarakan hal baik? Pak Kuo, saya ini Wang Jianjun. Kamu tiba-tiba datang, saya sangat terhormat. Itu saya perkenalkan, ini istri saya ini. Anak laki-laki, saya 2 anak perempuan menantu. Ini cucu perempuan saya. Halo Pak Kuo. Bagaimana dengan putra mahkota Mr. Wang? Beberapa anak di keluargamu, semuanya dibesarkan dengan sangat baik. Di keluargamu, apakah ada generasi muda lainnya? Sudah habis ini Pak Kuo pasti sedang mencari tahu. Soal Sulin ya Pak Kuo, kamu ini. Semuanya sudah di sini ini, anak perempuan menantu anak laki-laki. Oh iya, anak laki-laki saya dan menantu itu juga bekerja di cabang Yangcheng Grup Wanlong kita. Hei. Pak Kuo, saya wakil kepala departemen logistik.
Pak Kuo itu, saya di departemen bisnis kita. Magang masih dalam masa percobaan. Kenapa keluarga Wang terasa agak aneh? Putra mahkota juga kebetulan tidak ada. Lebih baik tetap sesuai rencana, beri keluarga Wang sedikit keuntungan. Beri putra mahkota satu kebaikan. Halo. Mr. Wang, beberapa generasi muda di keluargamu. Semuanya dibesarkan dengan sangat baik. Generasi muda harus diberi beban lebih. Liu yang mulai sekarang kamu. Hapus kata wakil langsung menjadi Kepala Departemen Logistik. Wah, terima kasih Pak Kuo. Mulai sekarang saya pasti bekerja keras sampai mati. Suamimu kamu naik jabatan. Mulai sekarang kamu Kepala Departemen Logistik. Itu pasti Pangeran Zhang di depan Pak Kuo. Membantu membicarakan hal baik tentang saya mulai sekarang. Kita harus bersama Pangeran Zhang. Selama kita menyentuhkan Pangeran Zhang dan Yushuan, mulai sekarang pasti bisa naik lagi. Benar. Hai, tahu kamu baru magang. Seharusnya juga diberi tanggung jawab lebih. Ya, kamu langsung diangkat jadi pegawai tetap saja. Lalu jadi ketua kelompok kecil untuk pengalaman. Bagaimana menurutmu? Sasa saya Pak Kuo. Terima kasih Pak Kuo. Mama saya jadi ketua kelompok. Bagus sekali. Kalau tidak, Pak Kuo datang tidak menuntut tanggung jawab, malah memberi kalian semuanya naik jabatan. Benar-benar pasti Wenhua. A bang apart Wenhua. Mama, Iya. Pak Wang, kamu ini. Menantu sulung ada di sini. Pak Kuo ini Pak Kuo. Kamu ini baik-baik saja ngomongin si imut itu kenapa? Memang datang ya ini tidak baik. Baru saja memberi kita kenaikan jabatan untuk melenakan kita. Peluru berlapis gula. Si imut itu memang benar. Beberapa tahun kerja di luar. Sedikit prestasi pun tidak ada. Katamu dia bukan si imut. Yang kamu bilang Su benar-benar itu Sulin. Pak Kuo, saya bilang keluarga kami ini sudah lama tidak suka sama dia apa. Benar-benar Pak Kuo itu mertua kami. Panggil Sulin kembali kali ini untuk membuat Yushuan dan Sulin bercerai. Sudah bercerai. mama saya tidak bercerai. Sudah bercerai mereka berdua. Sekarang tinggal prosedur saja. Benar, dan kakak saya sekarang sudah punya pacar baru. Dia itu Zhang Wenhua, si anak bangsawan. Keluarga kami sudah putus semua hubungan. Dengan si imut Sulin ini, tidak ada hubungan lagi. Benar-benar sudah tidak ada hubungan lagi. Tidak ada. Sama sekali tidak ada hubungan. Juga hubungan musuh bagus. Wah, Pak Kuo, semua senang untuk kami. Nanti saat anak perempuan saya menikah dengan Zhang Wenhua, kami dan keluarga Zhang, nanti kita sering berkunjung. Jalan-jalan, aku nggak pantas sama keluarga Wang. Ah, Pak Kuo bercanda ya? Aku tanya kalian, Sulin sekarang di mana Pak Kuo? Sulin karena mencuri hadiah yang Bapak kasih ke pangeran. Ditangkap sama Tuan Zhang ke bagian keamanan. Apa dia berani? Ah, aku juga merasa ini keterlaluan banget ya. Dari mana dia berani mencuri hadiah Bapak ya? Dia pangeran. Kita pergi. Pak Kuo itu promosi kerja kita. Siapa yang harus kami hubungi? Bukan Pak Kuo, maksudnya apa? Dia kok rasanya aneh ya. Pasti karena Sulin ini. Pak Kuo tadinya baik-baik aja. Pas dengar Sulin itu ipar. Manajer kamu promosi aku sama ketua tim. Kayaknya nggak mungkin ya Sulin sialan. Bikin kita sengsara. Udah bertahun-tahun nunggu baru ada harapan. Tiba-tiba hilang. Sulin sialan ini. Dia pembawa sial. Udahlah ya. Melihat situasi sekarang, kita masih punya kerjaan. Itu udah untung banget ya kan? Mau jadi ketua tim sekarang ini harus nunggu lagi ya udahlah. Lihat kamu gitu aja, kita pulang dulu. Kita bahas lagi. Iya kalau enggak. Pak Kuo balik lagi nyari kita, wah itu enggak baik. Ketua tim aku. Sudah, jangan merengek, nanti kakak kamu sama Zhang Wenhua nikah. Promosi kamu. Iya, promosi aku masih ada harapan ya. MA kita sekarang harusnya bahas gimana nyelamatin Sulin. Nyelamatin dia apaan, aku nggak laporin dia aja udah bagus. Ya udah, pulang-pulang. Kasih aku uang, ambil uangnya, jalan. Anakku kemana? Anak. Lepasin aku. Anak kecil cepat ngaku. Akhirnya balik juga ya. Iya, sampai sekarang hatiku masih deg-degan. Belum stabil juga nih. Semua gara-gara Sulin itu, acara kumpul-kumpul yang tadinya seru.
Dirusak sama dia. Bener banget bikin kesel aja. Sudahlah duduk dulu sambil ngobrol. Mama aku rindu sama papa. MA tolong pikirkan cara buat nolong Sulin dong. Nolong apaan pengennya aku mukul dia. Papa tolong dong. Kamu harus pikirkan cara buat nolong Sulin. Aku coba pikirkan ya. Wang Jianjun. Benar kamu mau nolong si imut itu. Sudahlah Sulin itu anaknya sebenarnya baik. Kita nggak bisa nggak peduli sama dia. Kamu mau nolong dia. Ya, Teman lama aku Hihai Chuan. Aku dengar dia sekarang jadi manajer keuangan di cabang Yangcheng Group Wanlong. Papa tolong minta dia ngomong baik-baik. Ah, Bagus banget. bagus apanya? Hihai Chuan nggak mungkin mau bantu kamu. Kenapa? Ya karena kamu. Aku. oh aku ngerti. Dulu kan bukan ini. Hihai Chuan punya anak namanya Hiwan Liang, dia suka sama kakak kedua kita. Terus bapaknya nemu papa kita buat lamaran. Tapi waktu itu kakak kedua kita karena si imut Sulin nolak dia ya kan sekarang jadi musuh lagi. Anaknya Hihai Chuan. Sekarang udah jadi manajer departemen. Kakak kedua. Aku bilang deh selera kamu benar-benar jelek. Kamu nggak bisa cari suami. Papa. Aku coba ya. Halo Lau Hi aku. Wang Jianjun. Wah. Hahaha aku kira. Kita nggak bisa jadi besan. Teman aja nggak bisa. Apa sih itu anak kita yang nggak beruntung? Itu bener banget sekarang. Yang ngajak anak gue nikah. Sampai nginjek-injek pintu rumah gue. Iya Yuan Liang kita kan sukses. Lau Hi gue nelpon lo ini. Ada sesuatu gue mau minta tolong. Oke apa? Bilang aja. Jadi begini menantu gue itu. Apa? Menantu lo nyuri hadiah yang kuo kasih ke Pangeran Lau Hi. Lihat kita kan udah kenal lama ini. Tolong deh bantu menantu gue yang gak becus ini. Bilang sesuatu yang baik boleh gak? Oke gue lihat dulu. Ayah lo mau bantu Sulinnya? Dia gak layak. Kalau gue ada waktu luang. Mending kita manjain pangeran aja. Iya Wang Yusuan. Gue udah sebel sama dia. Dulu dia gak nganggap gue sekarang gue bikin dia nyesel seumur hidup Tapi Wang Yusuan itu cantik sih. Sekarang suaminya lagi kena masalah. Main-main sama dia juga asik ayah. Gue duluan ya hati-hati ya. Jangan sampai bikin masalah. Oke ayah. Gue mau lapor ke pangeran. Tentang kerjaan keuangan Bisa galo bantu ngajuin ke pangeran? Makasih ya. Ayah gimana? Kayaknya udah setuju. Makasih kakek. Bagus banget ayah, ibu tolong jagain tian-tiannya. Gue jemput Sulin. Dasar anak ini. Lepasin gue. Bocah ngaku aja deh. Ngaku apa? Ngaku gimana lo nyuri hadiah pangeran? Gue gak ngapa-ngapain. Gimana gue ngaku? Masih ngotot ya gue. Aduh. Huaga. Gimana? Dia ngomong apa enggak? Dia bandel banget nggak mau ngaku. Datang ke sini nggak bisa kamu tentukan lagi. Cepetan tanda tangan pengakuan ini. Kalau nggak gue bunuh lu. Gue mau lihat nih. Lu bisa bunuh gue nggak? Nggak ketemu peti mati nggak nangis ya. Oke. Keluar tutup pintunya. Matiin kamera siap. Barang-barang ini
Mau coba yang mana dulu? Penahanan ilegal. Penganiayaan pribadi. Lu ngomong hukum sama Gewe di sini. Gewe yang bikin hukum. Cepetan tanda tangan nanti Gewe kasihan sama badan lu. Nggak kuat. Tangan Gewe diikat gimana Gewe tanda tangan? Ah, akhirnya ngerti juga. Cepetan tanda tangan. Abis tanda tangan Gewe kasih waktu. Lu bisa cerai sama Yushuan nanti Gewe jadi suami resmi Yushuan. Soal si anak haram itu, lu bawa aja pergi. Kalau ada waktu Gewe yang urusin. Sang Wenhua Gewe aja nggak tega. Nyentuh dia sedikit lu berani sentuh dia. Gewe bunuh lu. Wah marah nih marah. Marah-marah gitu ada gunanya lu tetap masuk penjara. Puluhan tahun di penjara abis lu keluar. Gewe sama Yushuan udah punya cucu. Gewe nggak bakal masuk penjara kalung sama lukisan itu. Bukan Gewe yang nyuri. Lu yang nyuri atau nggak penting. Walaupun bukan lu yang nyuri Gewe bisa bikin itu. Jadi lu yang nyuri. Lu berani. Gewe kenapa nggak berani? Orang kecil kayak lu. Ngehalangin Gewe mau ngapain ya ngapain. Soal istrimu Yushuan. Gewe yang urusin baik-baik. Gewe jamin tiap malam bikin dia puas. Lu berani mukul Gewe. Gak lihat ya Gewe kasih lihat. Lebih jelas. Kau berani memukulku. Aku hanya membuat kepalamu jernih. Kau harus mati. Tidak senang aku akan membiarkanmu. Tidak bisa keren. Anda. Kau mencari orang mati. Tangkap dia. Tekan dia. Imut kecil. Kau harus mati. Sang Wenhua. Kau lebih baik tidak. Karena kau tidak mampu. Bagus. Kau berpura-pura padaku. Aku akan melepas dua kakimu hari ini. Biarkan Anda berbaring di tempat tidur setiap hari. Aku melihat apa yang bisa kau hentikan. Kuo selalu bagaimana Anda di sini? Zhang Wenhua, apa yang kamu lakukan? Aku menangkapnya. Pencuri yang mencuri pangeran kami sedang bersiap untuk menginterogasinya. Kau mengajarinya. Kau tidak tahu apa yang dilakukan. Aku sedang mempersiapkan. Apakah Anda selalu memukul orang yang salah? Ini adalah pelanggaran hukum Anda. Membalikkan brengsek hitam dan putih. Dia pencuri, aku akan membantumu. Kau ditahan secara ilegal. Gunakan tipe pribadi untuk sengaja menyakiti orang lain. Cukup untuk membawamu ke penjara. Dia mencuri hadiah dari Pangeran Edward, dia pencuri. Kau bilang dia mencuri hadiah. Ya, Lalu kau punya bukti bahwa dia mencuri hadiah. bukti Kuo selalu anak ini dan Pangeran. Dia mendengar di bus yang sama. Percakapan Anda dengan Pangeran Edward seperti dia. Melihat uang dan melihat barang-barang berharga. Bukankah ini normal? Sampah masyarakat bawah. Zhang Wenhua buta mata anjing Anda. Apakah Anda tahu siapa yang ada di depan Anda? Dia adalah Sulin, dia adalah. Anjing Anda terlihat jelas. Guo Yanfang, General Manager Cabang Bandung Grup Yang Cheng. Pernah bertemu Pangeran Bandung. Apa dia? Dia adalah putra mahkota Wanlong. Kuo Yanfang. Ini disiplin perusahaanmu. Hanya anak seorang manajer hotel. Berani mengadili sendiri dan menggunakan hukuman pribadi. Kalau kamu datang lebih lambat, aku pasti mati di sini. Putra mahkota. Zhang Wenhua, kamu sangat berani. Tidak mungkin. Dia Sulin, dia tidak mungkin putra mahkota. Putra mahkota grup Wanlong kami. Bernama Gu. Mr. Sulin adalah anak dari chairman kami yang telah lama hilang. Baru saja diakui belum sempat mengubah nama dan kembali ke keluarga. Apa-apa. Putra mahkota.
Aku tidak tahu identitasmu. Kalau aku bukan putra mahkota Wanlong, kamu bisa menggunakan hukuman pribadi padaku. Kalau aku orang biasa, kamu bisa memaksaku mengaku. Kalau aku orang biasa, kamu bisa menggunakan kekuatan ayahmu untuk merebut istri orang. Rakyat biasa pantas saja kamu sakiti. Putra mahkota, aku salah. Aku bukan manusia, maaf. Tolong maafkan aku. Kuo Yanfang. Ya, Hentikan Zhang Wenhua dan ayahnya Zhang Zonghai dari jabatan mereka, selidiki masa lalu mereka. Jika ada tindakan melanggar hukum, hukum dengan tegas. ya. Putra mahkota, putra mahkota, putra mahkota. Selesai. Keluarga Zhang kami selesai. Kakak sepupu, aku dengar. Suamimu mencuri hadiah putra mahkota ditangkap. Ya, Suami macam apa ini, kakak sepupu? Aku pikir kamu harus bercerai dengannya nanti. Seperti putra mahkota Wanlong, kami pria seperti itu. Bukan itu idola kamu asal kamu bercerai. Aku akan memberikannya padamu. jangan bercanda. Kakak sepupu, bagaimana kalau aku akan bantu minta tolong sama Pak Kuo? Enggak perlu, ayahku udah minta tolong sama Hi Hai Chuan. Hi Hai Chuan, Iya, anaknya itu yang dulu pengen nikah sama kamu ya? Yuan Liang itu. jangan bahas itu deh, malu banget. Salah si cowok ini bikin malu aja. Pas dia keluar, aku pasti ngobrol serius sama dia. Sulin, iparmu keluar. Temani aku ngobrol sama dia. Jangan deh, terakhir kamu video call. Aku ngomongin dia diam-diam, kedengaran sama dia. Ketemu lagi kan malu. Aku duluan ya. Ipar ini kelihatannya agak familiar. Udahlah, yang penting dia baik-baik aja. Pak Su. Ada apa, Pak Su? Maaf. Kedepannya aku pasti lebih perhatiin manajemen. Sulin lagi ngobrol sama Pak Kuo. Pak Kuo malah sopan banget sama dia. Jangan sampai terulang, pulang aja. Terima kasih, Pak Su. Yushuan ternyata nungguin aku, sayang. Sulin, kamu baik-baik aja. Ternyata Om Hi bisa ngasih pengaruh sama Pak Kuo. Masalah kecil udah selesai. Masalah kecil, kamu tahu nggak? Ayah buat ngebantu kamu selesai masalah. Habisin banyak tenaga dan hubungan. Ayah habisin tenaga. Kalau nggak, kamu pikir Pak Kuo bakal gampang lepasin kamu? Lepasin aku, Coba tanya Kuo Yanfang, berani nggak dia ngomong kayak gitu? Sulin, bisa nggak kamu ubah? Kebiasaanmu ngomong besar itu, kamu baru pergi kurang dari 2 tahun. Kok bisa berubah kayak gini? Aku berubah kayak gimana? Sulin, kamu. Sudahlah. Udahlah, kita cari tempat ngobrol yang enak. Malam ini kan ada acara ulang tahun kakek aku, ada urusan. Sama mau ngasih tahu kamu dulu. Oke, kebetulan aku juga ada yang mau dibicarain. Ayo kita pergi. Tungguin aku dong, sayang. Sulin, kamu berubah. Yushuan. 2 tahun ini aku banyak mengalami. Dan juga banyak tumbuh. Sekarang kamu suka pamer dan sombong, suka membual dan penuh kebohongan. Bahkan mencuri hadiah pangeran ini yang kamu sebut tumbuh. Yushuan, apa kamu ada salah paham tentang aku? Sebenarnya aku. Yushuan, adik, akhirnya ketemu kamu. Yuan Liang, kok kamu? Yushuan, adik, kamu masih ingat aku. Boleh gabung meja sama kalian? Enggak boleh. Boleh aku ambilkan kursi buat kamu? Enggak usah. Gimana bisa merepotkan Yushuan, adik aku sendiri aja. Pelayan, tambahkan kopi buat kami. Aduh, minggir. Hi Gongzi, mending kamu duduk di sebelah Sulin aja. Anak ini kan ditangkap sama Pak Kuo. Kok bisa keluar? Enggak ada tempat. Sulin, kamu ngapain? Hi Gongzi, maaf ya Sulin, memang begitu. Gak apa-apa. Yushuan, adik, kayaknya semakin cantik ya. Terima kasih pujiannya Hi Gongzi. Jangan sungkan, kita dulu hampir jadi suami istri. Who knows, mungkin kedepannya lebih dekat lagi. Yuan Liang, tangan itu mau apa enggak? Aku potong aja. Sulin, kamu ngapain? Dia pegang kamu di depan, aku harus kasih muka baik. Sulin, bisa lebih dewasa enggak? Hi Gongzi itu penyelamat kamu.
Kali ini Pak Kuo bisa lepaskan kamu semua berkat Ayah Higongzi yang minta ampun buat kamu. Ayahku kan bilang nggak mau bantu. Masa si anak ini beruntung banget. Wang Yushuan kira ayahku yang bantu. Gak apa-apa Yushuan, adik ini hal kecil. Higongzi, terima kasih ya, lain kali aku pasti datang sendiri untuk berterima kasih sama Ayah Higongzi. Gampang-gampang aja. Yuan Liang, kamu benar-benar nggak punya malu. Sulin, kamu sakit ya? Ini ada hubungannya sama ayah kamu. Kok kamu nggak malu ngomong gitu? Sulin, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih dulu. Ketika kamu ketahuan mencuri hadiah pangeran, kalau bukan karena ayahku yang masih bisa duduk di sini dengan selamat. Aku sama sekali tidak mencuri. Dan tidak perlu bantuan ayahmu. Baiklah, kamu tidak mencuri, oke, kamu tidak mencuri. Awalnya. Sulin, kamu diam. Yushuan, aku memang tidak mencuri. Sulin, kamu sudah keterlaluan, bagaimana bisa kamu seperti ini? Aku kenapa? Kamu suka pamer dan suka membuat aku bisa memahaminya. Kamu mencuri hadiah pangeran, aku juga bisa menganggapmu sedang kesurupan. Tapi Tuan He adalah orang yang berjasa padamu, bagaimana bisa kamu tidak ingat? Kebaikan orang lain ini masalah karakter. Yushuan, kenapa kamu tidak bisa mempercayaiku sekali saja? Dia dan ayahnya sama sekali tidak membantuku, kita tidak perlu berterima kasih padanya. Kamu benar-benar tidak bisa ditolong. Sudahlah adik Yushuan, anggap saja ini sudah berlalu. Aku juga tidak ingin melihat kalian bertengkar. Maaf Tuan He. Aku minta maaf, Sulin memang seperti itu. Lain kali aku pasti akan datang sendiri untuk berterima kasih pada Paman He. Semua ini masih bisa dimaklumi, yang penting suamimu ini pulang harus dididik dengan baik, kalau tidak nanti bisa membuat masalah besar. Kalau begitu ayahku tidak akan bisa menyelamatkanmu. Ayahmu tidak pantas menyelamatkanku. Sulin, kamu belum selesai ya? Maaf Tuan He, aku minta maaf atas namanya. Lain kali aku pasti akan datang sendiri untuk berterima kasih pada Paman He. Aku sedang mendidiknya, membantunya Sulin. Kamu ini orang rendahan. Kamu mencuri hadiah pangeran. Sekarang bisa duduk di sini dengan selamat. Baik-baik kamu pikirkan. Kenapa? Karena hadiah-hadiah itu adalah persiapan Guo Yanfang untukku. Aku adalah Pangeran Wanlong. Barang-barang itu memang milikku. Apakah aku perlu mencuri barangku sendiri? Sulin, kamu sudah cukup membuat keributan, sampai kapan kamu akan terus berakting? Akting adik Yushuan. Apa maksudnya ini? Maaf Tuan He, Sulin. Dia suka bercanda, hari ini dia sudah banyak bercanda seperti ini. Aduh. Aku kaget. Sulin, kau sakit. Kau harus membersihkan mulutmu. Kau masih marah. Bisakah lelucon ini diacak? Hal ini membuat pangeran tahu. Ayahku tidak bisa menjemputmu. Ayahmu belum memenuhi syarat. Kau yang terbaik. Kau Pangeran Bandung. Anda mewarisi aset Kianyi Bandung. Awalnya milikku. Apa yang harus saya katakan? Kau luar biasa. Dia, jangan lihat dia. Sulin kembali sangat bervariasi kali ini. Tidak ada kebenaran dalam menjalankan kereta. Aku minta maaf padanya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kau tutup mulutmu. Hei Guo Yanfang, ada apa? Ngomong-ngomong, Su selalu cabang kami di Bandung. Manajer keuangan Hihaichuan ingin melaporkan pekerjaan keuangan Anda. Walk-in Cafe di seberang Bandung Hotel. Datang dan temukan aku. Sulin ya. Aku bilang kau benar-benar bisa. Yaitu hanya Guo Yanfang yang memberiku. Sulin. Kau benar-benar bisa. Tidak memerah saat berbohong. Kenapa aku harus memerah? Mengapa Guo Yanfang adalah kelompok Bandung kami? Manajer umum cabang Yangcheng, bahkan ayah saya Hihaichuan ada di sini. Dan hormati dia. Biarkan dia datang. Apakah ada masalah? Masalahnya besar. Oh, Apa identitas total Kuo? Apa identitas Anda? Anda adalah sampah di bagian bawah masyarakat. Jangan buang air kecil dan lihat di cermin. kau dengar sebentar, bukan hanya. Guo Yanfang ingin datang menemuiku, bahkan ayahmu Hihaichuan harus datang dan melaporkan keuangan perusahaan. Ayah yang tertawa saudari Yushuan, aku sarankan kau. Bawa Sulin ke otak. Sulin, kau cukup gila. Yushuan, kau akan melihat Guo Yanfang. Temui aku dengan Hihaichuan. Sulin, kau pikir aku sama gila seperti kamu? Bisakah kau normal sedikit? Aku sangat normal kok, kenapa kau tidak percaya padaku? Mengapa aku harus percaya padamu, Sulin? Kau sangat mengecewakanku. Maaf Tuan He. Aku minta maaf atas namanya. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Aku duluan ya. Yushuan.
Sulin istrimu sekarang akan segera bercerai denganmu. Awalnya aku ingin main licik tapi sekarang cukup dengan sabar menunggu istrimu segera akan datang ke pelukanku dan tidur di rumahku. Berani memukul aku. Kau juga tidak melihat dengan jelas. Sudah lihat belum? Kakekmu si imut kecil. Kisaran saya jangan macam-macam dengan saya. Kalau tidak saya akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku akan membunuhmu hari ini. Berhenti. Ini Kuo Yanfang dan He Haichuan. Jadi apa yang Sulin katakan tadi benar. Nyonya, kami sedang ada acara privat. Orang luar tidak boleh masuk, maaf. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Berhenti. Akuo, kenapa kau datang? Apa yang kau lakukan di sini? Salah si bajingan ini, lihat wajahku jadi seperti apa. Ayah, kenapa kau memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Kau tahu siapa dia? Dia adalah putra mahkota Wanlong. APA. Kuo Yanfang menghadap putra mahkota. Bangsat, cepat berlutut dan minta maaf pada putra mahkota. Putra mahkota, maafkan saya. Aku salah, aku pantas mati ribuan kali. Kau tahu salahnya, heh? Atau tahu dirimu akan segera celaka? Putra mahkota, maafkan saya. Kali ini benar-benar tahu salah. Maafkanmu, aku tidak punya hak itu. Bukannya kau bilang tadi, aku hanya sampah masyarakat kelas bawah. Huan Liang, kau berani sekali berkata seperti itu pada putra mahkota. Putra mahkota itu hanya salah bicara. Ucapanku tadi salah. Ucapan salahmu bukan cuma sekali. Bukannya kau bilang suruh aku kencing lihat cermin. Bukannya kau juga suruh aku ke psikiater, periksa otakku. Kamu bukan. Mau pakai cara apa lagi buat rebut istriku? Anak durhaka, aku belum tahu kamu diam-diam bisa berbuat hal-hal keji seperti ini kamu. He Haichuan, omonganmu manis sekali ya. Cepat sekali kamu bisa lepas tangan. Yang mulia, aku benar-benar tidak tahu yang mulia. Kuo Yanfang. Ada. Bawa mereka berdua turun, selidiki baik-baik. Kalau tidak ada masalah ya sudah, tapi kalau ada pelanggaran hukum atau aturan, langsung tangani dengan tegas. Bawa pergi. Jangan yang mulia. Maafkan kami yang mulia, yang mulia, yang mulia. Ampuni aku kali ini yang mulia. Bawahan saya kurang tegas, mohon maaf yang mulia. Kuo Yanfang ini sudah kedua kalinya. Berapa banyak lagi orang seperti ini di cabang Wanlong Yangcheng? Mohon tenang, saya pasti akan memperkuat pengelolaan. Tapi saya punya saran, harap Anda bisa menerimanya. Saran apa? Saya tahu Anda perhatian pada bawahan, tapi saya rasa Anda perlu mengadakan pertemuan dengan pimpinan menengah dan atas cabang Wanlong Yangcheng. Setelah identitas Anda terbuka masalah seperti hari ini, Anda juga akan lebih jarang menghadapinya. Baik, atur saja pertemuan itu. Kebetulan saya juga bisa menjelaskan identitas saya pada istri saya. Anda setuju, bagus sekali. Kalau begitu waktu dan tempat pertemuannya. Istri, ada apa? Sulin, ayahku menyuruhku bilang padamu, malam ini jam 6 ke Hotel Wanlong ikut pesta ulang tahun kakek. Ingat, setelah sampai di sana jangan sembarangan bicara. Mengerti? Baik, aku tahu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Tenang saja istri, aku akan membuatmu bangga. Semoga saja. Tadi kita sampai di mana? Sampai di waktu dan tempat pertemuan. Malam ini aku akan ke Hotel Wanlong. Ikut pesta ulang tahun kakek istriku. Atur saja pertemuan di sana. Kalau begitu waktu pertemuannya. Pesta ulang tahun kakek istriku jam 6 malam ini. Pertemuan atur saja jam 7 pas. Juga memudahkan saya menjelaskan identitas. Baik, tidak masalah, yang mulia. Ada satu hal lagi, Zhang Wenhua dan Zhang Zonghai dibawa untuk diselidiki, jadi grup Wanlong mengganti manajer umum baru. Dia bernama Chen Yuancheng, sekarang dia menunggu di luar. Maukah kamu menemuinya? Manajer umum baru, oke, suruh dia masuk. Sulin si manis ini kok belum datang ya? Dia bilang dia baik-baik saja kan. Yushuan ini gimana sih? Sulin memang sudah keluar tapi kayaknya dia ada urusan yang tertunda. Dia si manis ini bisa ada urusan apa sih? Kita sudah datang terlambat, ini harus membawanya juga. Nanti setelah naik pasti akan ditegur oleh paman dan bibimu. Iya, mereka memang sudah memandang rendah keluarga kita. Kalau melihat Sulin lagi pasti mereka tidak akan memberi kita muka baik. Kenapa harus membawanya kakekmu ulang tahun?
Sulin ini susah-susah pulang, sekali kebetulan juga ketemu. Katamu tidak membawanya itu pantaskah? Nanti membawanya naik pasti akan jejak oleh kakakmu dan adikmu. Kakek ulang tahun. Lagi pula hari raya pertengahan musim gugur, hari berkumpul. Sulin ini kalau ada sedikit prestasi keluarga kita juga tidak akan dipandang rendah oleh orang lain. Wah, Rolls-Royce. Ini siapa sih punya gaya besar sekali? Aku dengar ini cabang Yang Cheng Group Wanlong. Punya satu Rolls-Royce. Tapi kayaknya... Jangan-jangan di mobil ini adalah Pak Kuo. Xiao tahu cepat pergi sapa dia. Mungkin dengan satu kalimat dia bisa mengubahmu menjadi pegawai tetap. Iya. Ayah adalah ayah. Sulin Mama. Aku tidak salah lihatkan itu. Itu Sulin kan? Ini benar-benar si manis ini. Dia bisa keluar dari Rolls-Royce Yushuan. Ini gimana sih? Aku tidak tahu. Ayah. Ayah kamu baik-baik saja kan? Anak baik ayah baik-baik saja. Sulin kamu tadi ini. Gimana sih kamu turun dari Rolls-Royce Pak Kuo? Ini kan datang untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek, dia bilang mau mengantarku. Aku naik mobilnya ke sini. Cuma gini doang. Emangnya gimana? Sulin kamu pikir kita semua ini anak kecil ya? Si Kuo bos itu nganggur aja maksa mau nganterin kamu. Muka kamu emang gede banget ya? Aku ngomong jujur aja. Kamu ngomong. Aku ini putra mahkota Wanlong. Si Kuo Yanfang itu biar bisa nyenengin aku. Jadi dia nganterin aku ke sini. Sulin, aku udah bilang apa sama kamu? Kalau kamu terus ngomong sembarangan, kamu jangan ikut pesta ulang tahun kakek. Aku udah tahu kalian gak bakal percaya. Aku ngerti. Xiao tahu kamu ceritain dong gimana kejadiannya. Pasti si ini bapak. Untuk nemu si Hihai Chuan terus gimana? Si Kuo bos ini biar bisa kasih muka ke Hihai Chuan. Jadi dia lepasin si anak kecil ini terus gimana? Kenapa si Kuo bos nyetir lagi? Nganterin Sulin balik juga biar kasih muka ke Hihai Chuan. Pasti gini kejadiannya. Dia berani bilang si Kuo bos nyenengin dia kamu ini. Emangnya apa aja berani kamu ngomong? Kalau kalian gak percaya aku telepon aja biar dia dateng. Chen Yuan Cheng istri bos Su. Pesta ulang tahun kakek di Hotel Wanlong. Kamu harus atur dengan baik. Tenang aja bos Kuo, pasti aku atur dengan rapi. Itu. Jangan pura-pura lagi kamu ini. Keterusan pura-pura kamu ini belum selesai-selesai. Sudah jangan ribut, kita buruan naik aja. Biar kakek dan om kamu gak nunggu lama-lama. Ayo kita pergi selesai deh. Bawa si anak kecil ini pasti diomongin sama om. Diremehin. Masuk jangan banyak omong. Dengar gak? Ayo ayah, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Seperti pinus di gunung selatan yang gak pernah tua, kesehatan itu yang paling penting. Ayah baik-baik. Ayah aku doain semoga awet muda. Panjang umur dan bahagia. Bagus. Kakek aku sama menantu kamu Zhao Zheng. Doain semoga sehat selalu dan bahagia setiap hari. Baiklah. Asalkan kalian generasi muda ini berkembang dalam belajar dan sukses dalam karir. Naik pangkat dan gaji, aku sudah senang. Ayah tenang saja. Zhao Zheng itu bekerja di cabang Wanchen Yang Cheng. Dan juga, dia adalah kepala departemen. Benar-benar pemuda berbakat, Bu. Informasi ibu sudah ketinggalan zaman apa? Zhao Zheng naik pangkat lagi begitu cepat. Sepertinya baru kemarin Zhao Zheng jadi kepala departemen. Belum sampai 2 tahun kan, Bu? Bibi kedua, kakak Zhao Zheng Zhao Hai. Bekerja sebagai wakil direktur cabang Wanchen Yang Cheng. Dan juga, dia hanya berada di bawah satu orang Kuo Yanfang. Jika dia ingin promosi itu terlalu mudah. Kakak kamu dapat menantu yang hebat. Bukan urusanku, Lili punya pandangan yang baik.
Betul Xiao Xiao paling berprestasi. Lily memang pintar memilih pasangan, tidak seperti Yushuan. Lihat dia memilih Sulin apa bagusnya. Ngomong-ngomong Xiao Xiao posisi kepemimpinan apa yang baru saja didapat akhir-akhir ini? Paman soal ini, belum ada pengumuman resmi. Tapi kakakku memberitahuku. Manajer umum Hotel Wancheng Sang Songhai sedang diselidiki. Apa kamu akan dipindahkan ke Hotel Wancheng sebagai manajer umum? Bibi kedua tidak semudah itu. Meski Hotel Wancheng merupakan bagian dari grup Wancheng, unit bawahan dari cabang perusahaan Yangcheng. Apa yang barusan kamu katakan? Begini posisi manajer umum. Ditempati oleh wakil manajer umum sebelumnya. Namanya Chen Yuancheng. Kakakku bilang padaku, dia akan membantu mengatur agar aku menggantikan posisi wakil manajer umum Chen Yuancheng. Waduh, wakil direktur ini. Itu promosi yang lumayan besar juga. Haha, mulai sekarang menantuku akan menjadi wakil direktur Hotel Wancheng. Hari ini sungguh hari yang membawa dua kebahagiaan. Betul, dua kebahagiaan sekaligus. Tapi ulang tahunku setiap tahun dirayakan. Kalau promosi Xiao Xiao ini benar-benar peristiwa besar menunjukkan keluarga Wang kita bakal makmur nih. Wah, sayang banget. Keluarga Jianjun yang ketiga kok jadi begini, mending punya anak laki-laki deh. Masih magang anak perempuannya Yushuan gimana? Kok malah cari orang yang kerja biasa-biasa aja? Kalau gini terus keluarga mereka bisa makin terpuruk nggak sih? Iya juga ya. Sama-sama cari menantu. Lihat aja Lily kita. Bandingin sama Yushuan itu. Wah, beda banget kayak langit dan bumi. Sulin itu nggak ada apa-apanya dibanding Zhao Zheng kita. Ayah kami datang. Jianjun, bukan maksudku ngomong gini. Tapi keluarga kalian. Kok kayaknya sombong banget sih. Baru datang sekarang di acara ulang tahun ayah. Kakak ipar. Keluarga kami ada sedikit masalah jadi agak terlambat. Di sini. Keluarga kalian yang paling aneh, emang ada masalah apa sih? Om, keluarga paman ketiga. Mungkin terlalu miskin jadi nggak mau naik taksi. Jalan kaki kali. Hahaha. Dasar nggak berguna salah kamu. Paman dan bibi ketiga. Dari mana sih kalian cari cowok ini? Pakaiannya sih kelihatan rapi. Kok aku nggak pernah lihat ya? Kakak, dia Sulin. Kok kamu berani bawa orang kayak gini ke acara ulang tahun kakek? Mau bawa ke acara ulang tahun kakek? Kakak, maksud kamu apa sih? Sulin itu suamiku juga cucu menantu kakek. Dia datang untuk memberi selamat ulang tahun kakek. Ada masalah apa? Dia sih cuma orang yang kamu ngeyel mau nikahin. Padahal cuma pekerja biasa. Dia sih nggak pantas masuk ke keluarga kita. Keluarga kita. Coba kamu bilang. Orang kaya apa yang bisa masuk ke keluarga kita? Nggak susah kok. Kayak pacarku. Zhao Zheng aja udah cukup jabatannya. Nggak perlu terlalu tinggi. Wakil manajer umum Hotel Wanlong. Apa Zhao Zheng naik pangkat lagi? Masih wakil manajer umum Hotel Wanlong. Ia adik ipar menantu saya ini. Sungguh membanggakan. Saya bisa apa? Siapa suruh anak saya jago pilih suami? Kalau dibanding-bandingin, bisa mati. Kalau barang dibanding-bandingin bisa dibuang. Sama-sama menantu, bedanya kok bisa jauh banget ya? Satu wakil manajer, satu kuli. Bedanya kayak langit sama bumi. Dia wakil manajer umum Hotel Wanlong. Kok saya nggak tahu? Haha, kok kamu nggak tahu? Kamu cuma kuli, tahu apa? Manajer umum Hotel Wanlong. Sama wakil manajer umum namanya saya tahu. Tapi saya belum pernah dengar. Ada wakil manajer umum namanya Zhao Zheng. Kamu tahu apa manajer umum Hotel Wanlong? Sang Songhai diperiksa, ada wakil manajer umum yang ganti. Dan Zhao Zheng direkomendasikan kakaknya untuk ambil posisi wakil manajer umum itu. Ini kan belum pasti. Ini juga bisa dibanggain. Diam. Kakaknya Xiao 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 Hai adalah wakil manajer umum cabang Yangcheng Hotel Wanlong yang ngurus mutasi personel sama kerja administratif. Perkataan kakaknya pasti terjadi. Ini belum tentu kan? Kakakmu hebat ya. Kamu cari masalah ya. Saya cuma ngomong jujur aja. Sulin, kamu ini cuma iri aja. Iri sama Zhao Zheng kami. Sendiri nggak becus ngomong asam-asam gini. Sungguh menjijikkan. Si nomor 3.
Menantu kalian. Sungguh nggak bisa dipuji. Satu keluarga sama orang kayak gini malu aja. Sudah kubilang nggak usah bawa dia. Datang cuma bikin malu. Benar-benar menyebalkan. Sulin jangan ngomong sembarangan. Aku ngomong yang sebenarnya. Aduh, jangan bicara. Ya sudah ya sudah. Semuanya jangan salahkan. Sulin makanya ngomong. Dia memang begitu, kalian jangan terlalu serius. Jangan terlalu diambil hati ya sudah. Duduklah ayo, ayo terima kasih ayah. Cepat pergi. Ini pasti general manager kita, Chen. Yang disebut pangeran muda itu. Kamu. Selamat datang para tamu terhormat. Saya pelayan yang melayani Anda. Perusahaan kami, General Manager baru Bapak Chen Yuan Chen, memerintahkan mengundang Anda semua ke lantai atas kami. Menara Bintang. Itu yang legendaris. Ruangan VIP termewah di Hotel Wanlong. Benar? Biaya penggunaan Menara Bintang 100.000. Dan harus reservasi dulu baru bisa pakai. Kami tidak reservasi Menara Bintang, bagaimana bisa? Naik kelas ruangan ke Menara Bintang untuk makan. Karena Anda semua adalah tamu termulia hotel kami. Jadi penggunaan Menara Bintang gratis. Tidak perlu reservasi. Barusan pelayan itu melihatmu. Sayang matamu tajam benar. Hotel Wanlong karena aku di sini. Maka ruangan kita dinaikkan kelas. Kamu lagi jangan ngomong sembarangan. Kamu bilang kita makan di Menara Bintang. Tidak perlu bayar. Apakah Anda mau naik kelas ruangan? Ayo cepat-cepat. Ayo aku mau foto banyak-banyak buat update status. Benar dengar-dengar makan sekali di sana. Cukup buat kita bangga setengah tahun. Masih tunggu apa lagi, ayo ayah. Ayo pindah ke tempat yang lebih bagus. Kali ini kalian ikut ke bagian untung lagi. Sikap apa ini seolah kita tergiur. MA. Itu Menara Bintang. Seluruh kota yang tahu nggak banyak orang yang pengen makan di sini tapi nggak bisa. Kalau kamu kesini, sekali aja semua tante-tante yang biasa nari di alun-alun bakal iri banget sama kamu. Iya ya, ayo kita pergi cepetan. Yuk pergi. Kita juga yuk pergi. Tempat ini beneran mewah banget ya. Bahkan kalau presiden yang datang, nggak bakal merasa turun gengsi. Apalagi ini gratis, wah. Silakan duduk semuanya. Ayo duduk-duduk. Wah, ini beneran pavilion bintang. Beneran keren banget ya sayang, lihat deh. Aku harus banyak bikin video terus upload di media sosial. Biar temen-temenku pada iri hem. Ya ampun. Keren banget. Gak nyangka seumur hidupku. Aku bisa makan di pavilion bintang. Aku juga gak nyangka. Ulang tahunku ini akhirnya dirayakan di pavilion bintang. Hahaha. Para tamu terhormat, kalau nggak ada masalah, aku akan ambil makanannya, silakan. Jangan sembarangan pegang-pegang ya nanti. Kalau ada yang rusak keluarga kamu, belum tentu bisa ganti HMPH. Menurut kalian kenapa sih Chen Yuan Cheng ngasih kita pavilion bintang gratis ya? Iya nih. Ini beneran aneh, Chen Yuan Cheng itu. Kan dia manajer baru di Hotel Wanlong. Dia punya jabatan tinggi kayaknya. Gak perlu deh nyenengin kita. Iya juga ya. Aku tahu. Pasti karena suamiku Zhao Zhen. Sayang, ini kan kejutan yang kamu siapin buat kakek dan semuanya ya? Kejutan apa sih, aku nggak ada kerjaan apa. Nyiapin kejutan buat si kakek gua. Tapi kalau ini dianggap jasaku. Nggak apa-apa deh, iya bener juga ya. Hari ini aku sama Chen Yuan Cheng ngomong dikit tentang ulang tahun kakek. Nggak nyangka dia ngasih kita ruangan mewah kayak gini. Ngomong-ngomong. Aku udah tahu. Tentu saja karena kamu sayang. Bukannya kamu mau naik jabatan itu? Menjadi wakil YM Hotel Manlong kan? Chen Yuan Cheng ini
Pasti sedang mencoba mengambil hati kamu tuh. Benar pasti begitu. Xiao Zhao, hari ini kita semua bisa menikmati keberuntungan berkat kamu. Masih Xiao Zhao juga yang membuat kakekmu bangga dibandingkan cucu-cucu yang tak berguna. Dan mantu-mantu mereka jauh lebih baik 100 kali lipat. Aduh, Kek terlalu baik sama aku. Yang mampu harus bekerja keras ini sudah tugasku. Sulin, ekspresimu itu. Apa maksudnya sih? Kakak ipar, aku cuma mau tanya nih. Kamu yakin kita naik ke pavilion bintang ini karena kamu memberikan kejutan untuk kakek ya? Sulin, jangan sombong deh. Bukan karena suamiku Zhao Zheng semuanya bisa gratis. Dinaikkan ke ruang VIP ini apa mungkin karena kamu? Mengapa? Tak bisa karena aku? Mengapa tidak bisa karena aku? Mengapa apa tak bisa karena aku? Haha, dengar-dengar. Lagi-lagi dia bilang gara-gara dirinya. Sulin, rumahmu nggak ada cerminnya. Setidaknya ada toilet kan? Coba lihat dirimu sendiri di cermin. Punya muka apa kamu berani-beraninya? Sulin, tak punya kemampuan itu, masalah kapasitas. Tapi kalau mulut besar, sombong dan angkuh, mengklaim jasa orang lain sebagai milikmu, ini benar-benar masalah kepribadian. Betul, pekerja level bawah seperti buruh biasanya hanya bisa omong kosong di tempat kerja. Sudah terbiasa dengan kebiasaan buruk itu. Benar, coba pikir. Kalau bukan karena Xiao Zhao, seumur hidupmu mungkin saja kamu nggak bakal bisa masuk ke pavilion bintang sekalipun. Ah, adik ipar baik hati. Anak muda Emaha, mudah iri pada orang lain aku bisa maklum. Tapi ada beberapa hal yang nggak bisa kamu irikan begitu saja. Jadi aku masih harus menasihatimu. Jaga pikiranmu tetap positif. Ah, kakak iparku yang baik. Kamu tidak perlu menasihatiku, kamu punya waktu. Kamu harus memikirkan apa yang akan terjadi jika nanti terjadi kesalahan. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu Sulin. Diamlah, hargailah kesempatan makan di sini. Kenapa kamu tidak mengerti sama sekali? Wah, banyak sekali makanan enak. Tapi sepertinya kita tidak memesan sebanyak ini. Makanan tambahan ini semuanya dari Pak Chen. Diberikan secara gratis kepada semua tamu. Semoga para tamu terhormat menyukainya. Gratis menantuku ini sangat dihormati. Sungguh luar biasa. Hormatnya sampai ke langit. Anak seperti ini yang diharapkan. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Dan juga, dua botol anggur ini dari tahun 1985. Romane Conti. Dua kotak Cerutu ini adalah Cohiba Behike. Semua diberikan oleh Pak Chen untuk dicicipi. Semoga para tamu menyukainya. Wah, baik-baik, terima kasih Pak Chen. Anggur dan cerutu ini pasti sangat mahal ya? Aku kagum padamu, aku akan memberitahumu anggur ini adalah Romani Conti tahun 1985. Harga awalnya 300.000. Dan harus ditawar lagi untuk mendapatkannya. Kalau cerutu ini, wah. Aku tidak terlalu mengetahuinya. Bos, kamu ahli dalam cerutu. Kamu bisa menilainya. Baik, ayah. Cerutu Cohiba Behike ini aku tahu. Dibuat dari perkebunan cerutu di bagian barat Kuba. Dengan daun tembakau terbaik. Difermentasi selama 3 tahun, setelah disimpan selama 2 tahun. Satu kotak ini saja paling tidak bernilai 5-60.000. Wah, semahal itu ya? Tentu saja. Kita beruntung hari ini. Ayah, ulang tahunmu ini standar langsung melambung tinggi. Wah, ini semua berkat Xiao Zhao ya. Keluarga kita semua harus berterima kasih pada Xiao Zhao. Suamiku, kamu memang hebat. Kedepannya kamu harus menjaga hubungan baik dengan Direktur Chen. Wah, iya sih, Lao Chen ini terlalu baik. Bikin aku jadi malu. Nanti aku harus cari kesempatan untuk membalas budi baiknya. Harus. Sudah, ayo kita coba cicipi rokok dan minuman mahal ini. Rasanya seperti apa ya? Ayo, aku yang buka. Sulin, tadi kamu kan meragukan suamiku, sekarang Chen Yuancheng tidak hanya mengirimkan Romane Conti dan Cohiba Cigar. Kamu masih mau bilang apa? Walaupun Chen Yuancheng. Bagaimana kamu tahu itu untuknya? Kamu
Ya sudah kalau begitu terus saja keras kepala. Nanti Sulin. Makanannya boleh dicoba sedikit. Tapi minuman dan cigarnya, jangan harap. Benar sekali minuman ini. Harganya lebih dari 200.000. Seteguk saja sudah ribuan. Cigarnya juga ribuan per batang. Beberapa orang sama sekali tidak pantas. Kakak Lili Sulin ini bicaranya. Agak kurang sopan, aku minta maaf atas namanya. Kalian yang dewasa jangan marah padanya. Cigar dan minuman itu. Biarkan Sulin juga mencicipi. Jangan harap tadi dia meragukan suamiku. Biarkan dia hanya melihat saja. Benar anak kecil seperti ini. Harus dibiarkan melihat saja. Sulin kalau begitu. Ayah minum ini. Paman kalau kamu begitu. Bagianmu juga jangan disentuh. Lili kamu ini. Terlalu berlebihan. Berlebihan. Hei, kenapa aku tidak berpikir? Aku berlebihan hari ini, Chen Yuancheng. Itu di wajah suamiku. Hanya Romani Conti. Dan cerutu Gao Xiba. Jangan menyentuh siapapun jika Anda tidak menyentuhnya. Raja Lili Jianjun tapi pamanmu. Hari ini aku menaruh kata-kata di sini, hari ini semua orang bisa minum. Romani Conti merokok cerutu Gao Xiba. Sulin tidak bisa. Berikan dia bagian itu. Anda. Kakak kau tidak peduli. Apa yang harus dilakukan? Kurasa Lili benar. Sulin kecil yang lucu. Dia tidak pantas. Itu semua sia-sia. Hanya berani mempertanyakan Zhao Zheng. Apa yang dia hitung? Hei, aku bilang padamu. Ini adalah apa yang dilakukan Jianjun. Sulin anak kecil yang lucu, lihat kalian. Semua orang memiliki bagian dan Anda. Saya harus mengatakan hal itu. Jangan katakan itu benar-benar kompor. Tidak bisa menanggung banyak dupa. Keluarga tidak beruntung. Ayah jangan khawatir. Anggur enak Anda di masa depan. Masih memasang ini. Raja Hai tahu kau tidak mau merokok dan minum. Tentu saja saya. Ayahku tidak minum, aku juga tidak minum. Anda. Hei, itu sangat kuat. Biarkan saja Hei ini keluarga yang buruk. Tidak bisa menikmati berkat yang baik. Ayo mari kita sebatang rokok. Tuang anggur untuk dinikmati sendiri. Ayo. Yang mana? Pangeran, aku Chen Yuancheng. Apakah kamu puas? Kotak ini bagus. Rasa masakannya juga sangat enak tapi. Romani Conti. Dan cerutu rambut panjang Gao Xiba. Bagaimana rasanya aku tidak tahu. Romani Conti dan Cohiba Sigar. Bagaimana rasanya aku tidak tahu. Ah, kenapa Anda tidak tahu? Apakah Anda tidak mencobanya? Anda sendiri datang lihat pasti tahu. Xiao Liu, kenapa Romaini Conti dan Sigar kamu tidak mengantarnya? Aku sudah mengantarnya. Lalu kenapa Tuan Putra tidak meminumnya? Anggur dan rokok yang kamu kirim. Chenzong, aku juga tidak tahu. Wah, pasti ada masalah. Ayo kita cepat pergi lihat. Siapa yang telepon? Chen Yuancheng. Siapa? Chen Yuancheng, dia adalah manajer umum baru Hotel Wanlong. Sulin, kamu bisa tidak membual sedikit lebih besar. Masa Chen Yuancheng meneleponmu? Ayo kamu bilang dia telepon kamu untuk apa? Chen Yuancheng tanya, dia tanya aku. Apakah sudah menikmati Romaini Conti dan Cohiba Sigar? Jangan bikin aku mati ketawa. Wah Sulin. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu juga mau bilang Romaini Conti ini dan Cohiba Sigar adalah Chenzong yang khusus mengirimkan untukmu? Tentu saja kalau tidak untukmu. Si supervisor kecil ini kamu pantas. Sulin, kamu mau mati percaya, tidak aku satu kalimat bisa membuatmu tidak bisa hidup di Yangcheng. Siapa yang bicara begitu sombong? Kamu siapa berani masuk ke ruangan kami?
Tahukah kamu ini adalah Guanxing ruangan paling top? Aku Chen Yuancheng, manajer umum baru Hotel Wanlong. Ruangan Guanxing ini adalah aku yang atur. Chen Zong, aku Xiao Zheng. Kedepannya aku akan menjadi wakil manajer umum Hotel Wanlong, kerjasama yang baik. Aku tidak tahu kita punya wakil manajer umum baru. Chen Zong, Anda benar-benar suka bercanda. Kakakku adalah wakil manajer umum cabang Yangcheng Hotel Wanlong. Xiao Hai, dia sudah bilang ke aku. Sudah didiskusikan 9 dari 10 pasti berhasil. Anda yakin tahu tentang Xiao Zheng dari keluarga kami? Dia baru saja dipromosikan menjadi wakil direktur perusahaan kami. Jadi, ruang pribadi kami dinaikkan kelasnya dan mereka memberikan beberapa rokok dan minuman. Kau pikir itu disiapkan untuk Xiao Zheng? Bukankah begitu? Siapa kamu? Ini semua disiapkan untuk Tuan Su. Tuan Su? Mana ada Tuan Su seperti itu? Susulinkan. Kenapa bisa begitu? Apakah aku harus menjelaskan padamu? Maafkan saya Tuan Su. Saya tidak menyangka akan terjadi kesalahpahaman seperti ini. Menurutmu bagaimana cara menangani dia? Bagaimana kau ingin menanganinya Pavilion Guanxing ini ruang pribadinya bagus. Makanannya juga sesuai dengan selera kita Tetapi rokok dan minuman itu. Saya dan keluarga mertua saya sedikit pun belum menyentuhnya. Saya mengerti. Kalian semua Romane Conti dan cerutu Cohiba, siapa yang mengonsumsinya? Siapa yang membayar? Kenapa bisa begini? Barang-barang ini total lebih dari 1 juta yuan. Lagi pula bukan kita yang memesannya, tidak mau bayar. Manajer Chen, kakakku, adalah bagian dari grup Wanlong. Wakil direktur di Yangcheng, wakil direktur. Cepatlah Xiao Zheng. Apakah kau ingin makan tanpa membayar? Dengarkan baik-baik. Kalau hari ini kau tidak membayar, aku akan melaporkan ke kantor pusat. Saat itu mungkin kakakmu Xiao Hai juga tidak akan bisa menanggungnya. Jangan laporkan. Baiklah, aku bayar. Sayang, ambil kartu. Habiskan 1 juta yuan untuk mengundang semua orang minum anggur merah dan merokok cerutu. Kakak ipar, ternyata kau sangat royal. Pak, silakan gesek kartu. Baik. Kata sandinya, 123.456 Tuan Su. Saya akan meminta mereka mengirimkan beberapa botol lagi Romane Conti baru. Dan Seruta Cohiba, Nikmatila Dengan Santai Kalau Ada, APA. Beritahu saja. Nikmati dengan santai. Inilah. Barang senilai 1 juta yuan. Lumayan. Sulin kau. Ada apa dengan kakak ipar? Ini kamu gak ngizinin aku minum, ya udah aku gak minum. Kamu gak ngizinin aku ngerokok. Aku juga gak berani ngerokok soalnya. Ini kan kamu yang beli dengan harga 100 juta. Ini aku dapat gratis. Gimana kalau kamu coba? Ayah aku udah bilang selama aku ada. Rokok dan minuman enak pasti gak akan kurang buat kamu. Ibu, ini anggur yang harganya puluhan juta. Coba deh. Hai tahu. Kita nggak perlu kayak mereka. 1 botol anggur dibagi-bagi buat beberapa orang. Kalau kamu mau minum hari ini bebas aja. Beneran, makasih Sulin. Bukan maksudku kakak ipar. Ini sebenarnya gimana sih Chen Yuancheng? Bukannya ini semua diatur karena Xiao Zheng. Suami ini gimana sih? Bukannya Sulin itu orang yang gak berguna? Kenapa Chen Yuancheng bisa suka sama dia? Aku nggak tahu. Sulin, kamu pakai cara apa sih yang gak benar? Sampai bisa mempengaruhi Chen Yuancheng kakak ipar. Xiao Zheng dapat perlakuan istimewa. Itu wajar, tapi kalau menantu kita, itu pasti pakai cara yang gak benar. HMPH. Kalian ini memang standar ganda ya? Dia itu siapa sih? Dia gak bisa dibandingin sama Xiao Zheng. Iya. Dia gak ada apa-apanya dibanding Xiao Zheng. Iya, menantu kita. Gak bisa dibandingin sama kalian kita MAH. Cuma bisa minum anggur enak yang gratis ini. Gak kayak kalian. Harus keluar uang ratusan juta. Kamu HMPH. Aku udah lega. Ibu, kamu hebat banget. Tentu saja. Jangan cari muka sama aku. Ayah, kamu hebat banget. Tentu saja ayah yang paling hebat. Ayo. Oke. Sulin ini gimana sih? Aku tahu.
Kamu udah tahu lagi. Tadi itu kan si Kuo. Bawa mobil Rolls Royce-nya. Antar si Su. Abang ipar sudah pulang ya pasti. Dilihat sama si Chen Yuancheng ini. Terus si Chen Yuancheng ini. Pasti mau cari muka sama Om Kuo, makanya baru ngasih kita barang-barang ini. Oh. Oh alah gitu ya? Kalau Sulin ini MAH. Kayak kancil yang numpang gajah aja, semuanya pelan-pelan. Jangan sampai mereka dengar nanti. Mereka bakal ngetawain. Sulin, walaupun aku tahu kamu cuma numpang nama, tapi tetap terima kasih. Udah bantu keluarga aku balikin muka. Sayang, aku gak numpang nama kok. Kamu mulai lagi ya? Sabar bentar lagi kamu bakal ngerti. Ngerti apanya sih, cuekin ayah aja. Hah, cuma kenal Chen Yuancheng doang. Ada istimewanya apa? Aku gak istimewa kok. Cuma minum-minum ngerokok doang. Tapi gratis sih dapetnya. Kamu cuma kenal seorang general manager doang. Ada istimewanya apa, sombong amat. Suamiku Zhao Zheng sebentar lagi mau ketemu sama putra mahkota Wanlong. Kenal aku. Apa putra mahkota Wanlong? Itu anak satu-satunya bos Wanlong Group Guanlong. Zhao Zheng, gimana kamu kenal dia? Aku dengar putra mahkota lagi turun buat latihan pertama jadi wakil presiden cabang Wanlong di Yangcheng. Terus balik buat ngecat emas. Ambil alih Wanlong Group. Jadi chairman. Gila kalau bisa dekat sama putra mahkota Wanlong Group, bukan main. Nanti bisa jadi eksekutif di kantor pusat Wanlong Group. Kayaknya di antara cucu menantu keluarga Wang bakal muncul naga nih. Kakek tenang aja, malam ini putra mahkota Wanlong bakal ngadain acara temu di Hotel Wanlong nanti. Aku bakal coba kenalan sama putra mahkota. Dia Chen Yuancheng MAH. Apaan sih acara temu? Itu akan terjadi. Ini adalah APA yang sadar saya katakan. Pukul 7 malam ini pangeran akan berada di Aula Makro Hotel Bandung. Bertemu cabang Bandung Group Yangcheng. Kepemimpinan tingkat menengah dan tinggi. Jam 7 ini akan segera dimulai. Ya, aku sudah. Aku ingin, setelah menyelesaikan umur panjang untuk orang tua itu, segera buat Pangeran Edward. Tidak pernah terpikirkan. Menjijikkan oleh imut kecil ini. Sulin yang lucu ini hanya sesaat. Hanya beruntung. Ya, jika Zhao Zheng setelah menikah dengan Pangeran Edward, posisi Chen Yuancheng itu milikmu. Atau Xiao Zhao menjanjikan, tapi kau tidak harus. Pengetahuan umum orang yang menjadi gila. Dia mengerti. Para penatua, malam ini pesta pangeran bisa membawa orang yang dicintai dan keluarga. Jika kalian ingin ikut, lihat gaya Pangeran Edward. Bisa ikut denganku. Kita bisa melihat pangeran. Itu bagus untuk pergi. Jika kita memiliki hubungan yang baik dengan pangeran kita, perusahaan kami sudah lepas landas. Pergi. Zhao Zheng, bisakah kau mengambil saudaramu? Dan Sulin tidak bisa. Bawa kalian kucing dan anjing. Aku takut mata pangeran kotor. Kalian tetap di sini. Kalian suka minum? Minumlah air seni kuda Anda. Kami akan bertemu Pangeran Edward. Apa yang kamu banggakan? Belum menjadi anjing untuk Pangeran Edward. Saya pikir itu adalah hadiah yang sama. Sayang, jika Anda bisa berteman pangeran, bahkan sebagai anjing, bisa ikut merasakan keberhasilan juga ya. Mereka tidak mengajak kita. Apa gunanya kita iri? Orang seperti mereka meski benar-benar sukses, tidak akan membantu kita. Pesta ulang tahun yang seharusnya bahagia ini, berantakan begini. Ayah, menurutmu kita harus bagaimana? Apalagi yang bisa kita lakukan? Cepatlah makan dan minum lalu pulang. Kita tidak perlu buru-buru pulang. Tidak pulang, Sulin. Apakah kamu mabuk? Apa kita harus menunggu mereka kembali di sini dan terus menertawakan kita? Tidak, kita juga akan ikut serta dalam pertemuan dengan sang pangeran. Apa? Hei, menantu, ini adalah pertemuan. Dengan presiden baru grup Wanlong hari ini, kita bisa bertemu sang pangeran. Benar. Wah, banyak sekali orang. Orang-orang ini biasanya hanya bisa dilihat.
Ditelevisikan. Istri ini adalah pertemuan dengan sang pangeran. Pikirkan siapa di antara elit Yang Cheng yang tidak ingin mati-matian untuk mengenal sang pangeran. Kita untung besar. Kalau bukan karena Zhao Zheng, bagaimana mungkin kita bisa menghadiri pesta seperti ini? Benar hanya menantuku Zhao Zheng yang bisa memiliki kemampuan ini. Lihatlah Li Guilan itu. Setelah minum gratis sedikit, langsung sombong. Dia hanya orang kampungan, Bu. Kamu juga tidak perlu menghiraukan orang seperti mereka. Orang seperti mereka seumur hidup berusaha keras. Tidak akan pernah bisa masuk ke tempat mewah seperti kita. Lihat keluarga ketiga juga datang. Bagaimana Sulin yang manis itu juga ikut. Benar-benar menjengkelkan. Bagaimana keluarga mereka juga bisa masuk? Pasti mereka dengar kita akan bertemu sang pangeran. Jadi mereka nekat. Ikut datang. Kita tidak mengajak mereka. Keluarga mereka miskin kalau sampai menyinggung orang penting. Bukankah kita juga akan terkena imbasnya? Benar Sulin memang bermasalah. Kalau sampai menyinggung sang pangeran, kita semua tidak bisa lari. Berisik cuma bikin masalah. Pergi usir mereka semua. Wah, ini acara sambutan pangeran mahkota. Semuanya orang penting. Sulin, kamu bawa kita ke sini. Bisa nggak sih nanti kalau diusir? Malu banget. Sulin, mending kita pulang aja. Takut apa sih? Kita kan tamu kehormatan Chen Yuancheng. Jangan sebut Chen Yuancheng. Pasti dia salah orang. Nanti kalau ketahuan, kamu pakai nama Guo Yanfang. Mungkin dia yang pertama kali ngusir kamu. Tenang Bu, nggak akan kok. Kalian ini nggak tahu malu. Diam-diam ikut kita ke sini. Li Guilan, siapa yang suruh kamu masuk? Ini tempat buat kalian, Li Guilan. Siapa yang suruh kamu masuk? Ini tempat buat kalian. Kalian bisa, kenapa kita nggak? Basi, menantu saya Zhao Zheng adalah pimpinan menengah di cabang Wanlong Yang Cheng. Hari ini acara sambutan pangeran mahkota dan mereka. Kalian siapa pantas datang ke sini? Kamu bilang apa menantu saya juga? Tamu kehormatan Chen Yuancheng Manor Hotel Wanlong. Bohong, dia cuma pekerja rendahan. Nggak tahu dapat keberuntungan apa. Kamu beneran anggap dia berharga? Kami anggap dia berharga atau enggak? Itu urusan kami. Nggak perlu kalian ikut campur. Kalian masuk ke sini ada hubungannya dengan keluarga kami. Kalau kalian bikin masalah, kita yang kena getahnya. Benar Lausan, usir mereka, jangan bikin malu. Kakak ipar begini ya. Lihat tempat ini besar banget. Kalian jalan-jalan, kita jalan-jalan, nggak saling ganggu. Nggak saling campur. Jalan-jalan apa, ini bukan pasar. Hubungan kita jelaskan kalau ketahuan. Orang kenal malu kita. Benar, ini semua orang penting di Yang Cheng. Kalau mereka tahu kita punya keluarga miskin kayak kamu, mereka bakal ngeledek kita. Gimana Pak? Jangan panggil aku ayah. Ini kesempatan emas buat keluarga Wang. Kalau kamu nggak bisa bantu ya udah. Jangan bikin ribut di sini. Kakek, gimana kalau kedatangan kita ini malah bantu? Daripada bikin ribut, kita tinggal di sini. Bakal lebih menguntungkan buat keluarga Wang. Dek, kalian tinggal di sini. Bisa bantu apa, cepat pergi sana. Jangan ganggu keluarga Wang, urusan penting betul. Cepat pergi. Keluar. Hari ini aku nggak mau pergi. Kalian mau ngapain sama aku? Tenang, serahkan sama aku. Dek, kamu berani nggak dengar omongan aku? Kakek. Aku menghormati Anda. Anda ayah dari ayah mertuaku, kakek dari istriku. Tapi sepertinya Anda nggak pernah menganggap ayah mertuaku. Sebagai anak Anda, begitu juga istriku. Sebagai cucu Anda dari awal sampai akhir. Anda selalu memihak om dan tante. Terhadap keluarga kami semuanya. Hinaan dan ejekan Anda dari awal sampai akhir. Sangat pilih kasih, nggak pernah menganggap kami sebagai keluarga. Kenapa kami harus dengar Anda? Keren banget Om. Dek. Kamu malah nyalahin aku. Keluarga kalian yang paling miskin dan nggak ada harapan. Kenapa aku harus memihak kalian? Kalau karena keluarga kami miskin, jadi Anda nggak menganggap kami sebagai keluarga. Kalau keluarga kami kayak apa, kami juga bisa nggak menganggap kalian sebagai keluarga. Oke.
Tapi kamu punya kemampuan itu enggak? Sekeluarga miskin. Seumur hidup enggak ada harapan ayah. Kenapa bisa ngomong begitu diam? Cepat pergi sana, jangan ganggu. Zhenxing Dian Xiaofei Mereka. Kalau kita bukan keluarga lagi, maka kita nggak perlu pergi. Lagian kita juga bukan keluarga kalau ada masalah. Nggak ada hubungannya sama kalian. Sok pemberani yang gak kapok ya. Pergi nggak kalau nggak pergi. Jangan salahkan aku kalau aku mengusirmu. Kamu mau coba? Si imut ini cari mati ya. Ayah, Kamu berani memukul suamiku. Kamu berani memukul putriku. Si imut ini kamu. Aduh kakak kamu. Kamu berani memukul istriku. Berani-berani sekali. Si imut ini berani memukulku. Kakakku Xiaohai adalah wakil direktur cabang Wanlong Yangcheng. Si imut ini, tunggu saja, kamu pasti mati. Kak, aku dipukul di ruang Hongtu. Cepat datang. Si imut, siapa yang berani memukul adikku? Aku akan membunuhnya. Kamu tunggu saja, kakakku akan segera datang. Aku ingin lihat bagaimana kamu mati. Sulin, lihat kamu. Lagi-lagi membuat masalah besar. Aku rasa kakak iparku cukup gagah. Dibandingkan sebelumnya yang lemah, sekarang jauh lebih kuat. Sulin, kakak Zhao Sheng akan segera datang. Kamu cepat pergi dulu. Iya. Kita ini kan masih satu keluarga. Mereka tidak akan menyusahkan, kita lebih baik kamu cepat pergi. Satu keluarga sekarang tahu satu keluarga. Aku kasih tahu kalian semua. Tidak boleh pergi, benar, nanti harus memberi pelajaran pada mereka. Kalian tenang, aku tidak pergi. Aku ingin lihat. Kalian bisa apa padaku? Bagus, Sulin. Aku tidak akan memukulmu sampai keluar. Kamu beruntung masih kuat. Bagus. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Siapa yang hebat ini? Berani memukul adikku. Kak. Akhirnya kamu datang, Kak. Dia anak ini. Sulin, dia tidak hanya memukulku, tapi juga memukul istriku. Dan mertuaku. Kamu cepat bantu aku menghajarnya. Kamu tidak hanya harus menghajar dia tapi juga keluarganya. Ia harus menghajar seluruh keluarganya. Semua dipukul. Lalu baju mereka dilipas dan dibuang keluar. Baru lega hati gue. Sulin. Kamu mau mukul adik gue? Ya emang dia pantas dipukul. Kamu nggak tanya kenapa gue mukul adik kamu? Nggak usah tanya, berani mukul adik gue. Mau dewa turun dari langit pun. Ya salah kamu juga. Kalian emang sekumpulan penjahat. Berani bilangin gue, kayaknya kamu cari masalah. Aduh kakak. Bangsat, kamu cari mati. Hari ini kalau gue nggak kupas kulit kamu 3 lapis, gue ganti nama. Diam aja, ngapain serang dia? Serang dia. Aduh. Waduh, kamu sok jago. Ini selesai deh. Gue, masih masa percobaan. Pasti gue dipecat nih. Sulin, kamu masih bandel ya? Tenang. Sebentar lagi mereka bakal berlutut minta maaf sama gue. Gila semua gila. Hahaha. Ayah, tolong bantu minta maaf. Lepasin Sulin aja. Jangan panggil gue ayah, kalian sekeluarga. Nggak ada hubungannya sama gue lagi. Lepasin Sulin. Kalian semua jangan harap bisa kabur. Tadi Sulin mukul kita, sombong banget. Nanti Zhao Sheng kamu mukul dia, kamu balas. Balas 10 tamparan. Harus. 10 tamparan kurang. Kita harus cabut 1 kaki 2 kaki. 1 orang cabut 1 kaki 2 kaki. Kita harus bikin mereka sekeluarga cacat. Sulin, kamu kan jagoan ngomong. Sekarang gimana? ayah, aku takut. Tian-Tian, jangan khawatir, ada ayah di sini. Ibu tenang aja. 3 menit lagi mereka bakal berlutut minta maaf sama kita. Kamu gila ya, udah kayak gini. Kamu masih aja ngomong gitu. Nah. Beneran jago ngomong. Gue kasih kamu 3 menit. Lihat kamu bisa buat apa. 3 menit lagi. Aku tidak hanya akan mematahkan kakimu,
tapi juga mencongkel matamu yang seperti anjing ini. Wah, hei 3 menit sudah habis. Kenapa aku tidak berlutut memohon padamu? Ahahaha. Kenapa kamu tidak melihatku berlutut? Ahahaha. Hahaha. Jangan buru-buru dengar dulu. Mari kita sambut Presiden baru dari cabang Yangcheng Group Wanlong, Mr. Sulin. Presiden baru Sulin. Kamu pangeran? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia pangeran? Sulin, bukankah kamu seorang pecundang? Bagaimana mungkin dia pangeran? Ini tidak mungkin. Ini pasti salah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kuo dan Chen pergi. Selamat datang Pangeran Grup Wanlong Mr. Sulin. Selamat datang Pangeran. Tidak perlu terlalu formal. Sulin, kamu benar-benar Pangeran Wanlong. Benar, aku adalah anak kandung ayahku yang hilang selama bertahun-tahun. Selama 2 tahun ini. Aku dan ayahku telah berbisnis di luar kota. Karena rahasia bisnis yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kami tidak pernah mengumumkannya. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku sudah memberitahumu berkali-kali tapi kamu tidak percaya. Kamu bilang aku membual penuh kebohongan. Kamu harus menjelaskannya padaku. Aku sudah menjelaskan padamu 100 kali, kamu masih memarahiku. Jika aku menjelaskan lagi padamu, mungkin kamu sudah bercerai denganku. Sudahlah, jangan bicara lagi menjengkelkan. Aku tahu ayahku yang paling hebat. Benar, Tian-Tian yang paling pintar. Kakak iparku adalah pangeran. Aku akan melesat. Menantuku adalah Pangeran Wanlong. Hahaha Sulin. Aku selalu melihatmu sebagai orang yang luar biasa. Kamu memang bintang di antara manusia. Ternyata tidak mengecewakan. Ibu Anda ini. HMPH, kakakku yang baik. Kakak kedua yang baik. Pertemuan hari ini khusus untuk menantu laki-laki saya. Sekarang kalian bilang, apakah keluarga kita punya hak untuk masuk? Kalian berdua tolong maafkan kami. Kami tahu salah. Benar-benar, iya. Kami buta dan rendah. Jian Jungguilan, kita adalah satu keluarga. Kakak kedua tahu salah. Maafkan kami. Benar-benar satu keluarga kakek. Menurutku masalah ini, sudahlah. Jangan terlalu dipermasalahkan, biarkan mereka bangun. Iya. Wah kakek. Sekarang kita jadi satu keluarga. Tadi Anda bilang, kita sekeluarga miskin. Tidak akan sukses seumur hidup. Itu kan untuk memotivasi kalian. Kakek, Anda memang pandai bicara. Bisa digunakan untuk apa saja. Tadi saya sudah tanya. Kalau keluarga kita kaya, apakah bisa? Tidak menganggap kalian sebagai keluarga, bagaimana jawaban Anda? Asal kalian punya kemampuan itu, sekarang lihat. Apakah kita punya kemampuan itu? Punya. Sulin, kita adalah keluarga yang terhubung oleh darah. Keluarga kita, bersama-sama damai dan bahagia. Siapa tadi? Yang mau menampar kita 10 kali. Itu kan Anda paman. Dan mau mematahkan 1 kaki keluarga kita. Itu kan Anda bibi. Tidak cukup 1 kaki. Malah mau mematahkan 2 kaki kita. Itu kamu kan bibi Kuo Yanfang. Bawa mereka semua turun. Tangani sesuai aturan. Oh ya, satu lagi. Periksa Zhao Zheng dan Zhao Hai dengan ketat. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Tidak, lepaskan aku. Sulin, dulu Mama yang salah. Jangan menyusahkan Mama lagi. Mama, Lalu bagaimana dengan surat cerai aku dan Yushuan? ini mana ada, tidak ada. Ini tidak ada. Selamat Hari Raya Mid-Autumn sayang. Aku mencintaimu. Suamiku, aku juga mencintaimu. Ayah, ibu, ada aku juga. Ayo. Ayah ibu juga mencintaimu. Mari kita foto bersama. Lihat ke kamera. 321.
Selamat Hari Raya Mid-Autumn.